Pemuda miskin penjual minuman selamatkan bocah yang terhimpit di kerumunan pesta tahun baru. Ternyata pria berkaos oblong itu adalah ayahnya yang seorang konglomerat. Halo semuanya, selamat datang di channel Jejak Inspirasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen kalian dari mana saja ya. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Angin malam Desember berhembus dingin, tetapi sama sekali tidak meredam panasnya kerumunan di alun-alun utama kota. Ribuan orang berjejal, menanti detik-detik pergantian tahun. Suara riuh rendah percakapan, tawa, dan teriakan penjual berbagai macam barang bersatu menjadi simfoni kekacauan yang khas perayaan. Di tengah gelombang manusia itu, Danang, 22, bergerak lincah bagai ikan di air. Di lehernya tergantung kotak styrofoam besar yang diikat dengan tali tambang, berisi puluhan botol minuman dingin. Kaos oblongnya yang berwarna abu-abu pudar sudah basah oleh keringat di punggung dan dada, serta oleh percikan air dari botol-botol yang saling berdesakan. Celana jeansnya yang sudah tipis di beberapa bagian melekat pada kulitnya. Di wajahnya yang tirus dan selalu menyisakan bekas cukuran yang kurang rapi, terdapat garis-garis letih. Namun, matanya, mata coklat yang tajam dan penuh perhitungan, terus saja scan kerumunan, mencari calon pembeli yang mungkin kehausan. Dingin, segar, teh botol, air mineral. 5.000 saja, teriaknya. Suaranya serak namun harus menembus kebisingan. Setiap 5.000 rupiah yang ia terima, ia masukkan dengan hati-hati ke dalam saku celana depan yang terkancing rapat. Uang itu bukan sekadar angka. Itu adalah tambahan untuk biaya praktikum bulan depan yang belum lunas. Itu adalah untuk membeli obat hipertensi dan rematik ibunya, Bu Sum, 45, yang ia tinggalkan sendirian di kontrakan berukuran 3x4 meter di kampung kumuh pinggiran kota. Itu adalah untuk bertahan hidup esok hari, jika dagangannya hari ini laku. Pikirannya menerawang sejenak ke wajah ibunya yang selalu sabar, sebelum ia kembali fokus. Seorang bapak-bapak memanggilnya, membeli 2 botol air. Danang tersenyum tipis, mengucap terima kasih. Di seberang alun-alun, panggung besar telah dipenuhi artis lokal yang menyanyikan lagu-lagu pop. Sorotan lampu warna-warni memotong kegelapan, sesekali menyinari kerumunan dan memperlihatkan berbagai ekspresi, bahagia, penuh harapan, mabuk. Tak jauh dari posisi Danang berjualan, sebuah keluarga kecil tampak sedang berusaha bertahan di tengah desakan. Aldi, 6, bocah lelaki mungil dengan jaket hoodie merah muda dan celana jeans kecil, berpegangan erat pada tangan Lisa, 28, pengasuhnya yang juga kepayahan menjaga posisi. Wajah Aldi yang bulat dengan mata besar berbinar-binar melihat kerlap-kerlip lampu hias dan balon-balon yang dijual pedagang. Namun, ada sedikit kecemasan di balik rasa takjubnya. Kerumunan ini terlalu besar untuk tubuhnya. "Adek Aldi, jangan lepas tangannya," bisik Lisa. Suaranya nyaris hilang diterpa suara musik. Tangan Lisa sudah berkeringat dingin. Ia mendapat instruksi ketat dari Nyonya Clara untuk menjaga Aldi, anak tunggal keluarga Wijaya, dalam pengawasannya setiap saat. Tapi malam ini, Tuan Rizkon, sang ayah, bersikeras membawa Aldi melihat pesta tahun baru secara langsung, seperti rakyat biasa, katanya. Lisa hanya bisa menurut, dengan jantung berdebar-debar. Di tengah kerumunan, seorang pria dengan penampilan sangat sederhana, kaos oblong lusuh warna hijau army dan celana jeans yang sudah fading, memperhatikan keluarganya dari jarak beberapa meter. Dia adalah Rizkon, 43. Wajahnya yang biasanya terlihat tegas dan berwibawa di balik meja direksi, kini keriput oleh kekhawatiran. Matanya tak lepas dari Aldi. Penyamaran ini adalah idenya, sebuah pelarian sesaat dari kehidupan mewah yang mengurung, sekaligus usaha nekat untuk merasakan kedekatan dengan anaknya di tengah kesederhanaan yang ia rindukan. Tapi sekarang, melihat besarnya kerumunan, rasa sesal mulai menggerogotinya. Ia terlalu nekat. Tangannya di saku terus memegangi ponsel tua yang sengaja ia bawa, siap untuk menghubungi pengawalnya yang tersebar di sekitar alun-alun jika keadaan darurat. Danang, tanpa menyadari drama keluarga di dekatnya, terus berjuang. Kakinya mulai pegal. Kotak styrofoam di lehernya terasa semakin berat. Ia memutuskan untuk berpindah sedikit ke area yang agak terbuka dekat pinggir jalan, di mana beberapa keluarga tampak berkumpul dengan anak-anak mereka. Mungkin di sana peluang jualannya lebih baik. Saat ia berjalan pelan, menghindari senggolan,
Pandangannya tertuju pada sebuah layar televisi besar di toko elektronik yang masih buka. Berita tentang pesta tahun baru di seluruh dunia. Lalu, tiba-tiba, muncul segmen berita bisnis. Wajah seorang pria tampan dengan kemeja putih necis dan das biru-biru tua muncul. Konglomerat muda Rizkon Wijaya meresmikan proyek apartemen superblok baru senilai triliunan rupiah. Kata reporter. Danang mengerutkan kening. Wajah itu, ada sesuatu yang familiar. Tapi ia tak punya waktu untuk berpikir. Ia mengusap keringat di dahinya. Mungkin hanya mirip dengan salah satu pembeli kaya yang pernah ia layani. Fokusnya harus pada dagangan. Ia berbalik, dan pandangannya secara tak sengaja berpapasan dengan pandangan pria berkaos oblong hijau army, Rizkon yang sedang menyamar. Hanya sepersekian detik. Sebuah kilatan kecemasan di mata pria itu, sebelum kemudian pria itu menoleh cepat ke arah anaknya. Danang mengabaikannya. Ia punya masalahnya sendiri. Di kantongnya, getar ponsel murahnya terdengar. Sebuah pesan dari tetangga kontrakan. "Nang, ibumu tadi batuk-batuk agak kuat. Tapi sekarang sudah reda dan tidur. Jangan khawatir. Hati-hati di luar." Dada Danang sesak. Rasa bersalah menyelinap. Ia seharusnya di rumah menjaga ibunya. Tapi kebutuhan hidup tak memberinya pilihan. Ia mendongak, menatap langit yang sudah mulai dihiasi bintang-bintang. Malam ini harus membawa keberuntungan. Malam ini harus ada lebih banyak pembeli. Dari panggung, MC mulai mengajak penonton menghitung mundur. Suara ribuan orang mulai menyatu. 10, 9, 8. Desakan pun mulai tak terbendung. Semua orang ingin maju, ingin melihat lebih dekat. Danang terpaksa ikut terdorong. Di tempat lain, Lisa merasakan genggamannya pada tangan Aldi mulai terlepas oleh tekanan dari samping. "Adek, pegang erat," teriaknya, tapi suaranya hilang. Dan Rizkon, sang ayah yang menyamar, matanya melotot melihat seorang lelaki besar tak sengaja menabrak Lisa, memisahkannya dari Aldi. Bocah kecil itu, dengan jaket merah mudanya yang terang, tiba-tiba saja hilang di telan lautan manusia dan kegelapan yang hanya sesekali tersibak lampu. "Aldi!" teriak Rizkon, suaranya parau penuh kepanikan, namun tenggelam dalam sorakan besar. 3, 2, 1. Selamat Tahun Baru. Kembang api raksasa meledak di langit, menyirami alun-alun dengan cahaya emas, merah, dan biru. Sorak-sorai kegirangan memecah angkasa. Tapi bagi Rizkon, dunia seakan runtuh. Ia menerobos kerumunan seperti orang gila, memanggil nama anaknya. Dan di tengah cahaya kembang api yang menyilaukan itu, mata Danang yang sedang berusaha menjaga keseimbangan, menangkap sebuah kilatan warna merah muda, sebuah jaket kecil, terhimpit dan hampir terinjak-injak di antara kaki-kaki orang yang sedang melompat-lompat gembira. Instingnya berbicara lebih cepat dari pikirannya. Ledakan pertama kembang api, sebuah bunga raksasa berwarna perak menyala, menggema di langit bagai guntur yang disusul cahaya. Suaranya memekakkan telinga, menggetarkan udara hingga ke tulang rusuk. Sebelum kesadaran penuh meresap, seluruh alun-alun pun meledak. Bukan lagi suara percakapan, tapi teriakan, sorakan, peki kegirangan yang menyatu menjadi satu gelombang suara maha dahsyat. "Selamat Tahun Baru!" Ribuan mulut berteriak serempak, seolah ingin mengusir semua kesialan tahun lalu dengan volume yang sekencang-kencangnya. Kerumunan yang sebelumnya sudah padat, tiba-tiba berubah menjadi organisme raksasa yang berdenyut liar. Semua orang mendorong maju, ke arah tengah alun-alun, ke arah panggung, ke arah langit yang kini dipenuhi ledakan warna-warni. Sebuah tekanan masif dan tak terelakkan menjalar dari pusat keramaian. Danang, yang sedang mencoba membaca pesan di ponselnya, terlempar ke depan tanpa kendali. Kotak styrofoam di lehernya terjepit antara tubuhnya dan punggung seorang lelaki gemuk. Ia mendengar bunyi plastik botol-botol berdesakan dengan suara mengkhawatirkan. "Aduh, hati-hati!" teriaknya. Tapi siapa yang mendengar? Ia berjuang melawan arus, mencoba mundur ke pinggir, memutar tubuhnya seperti gasing untuk melindungi daganannya. Di matanya yang liar melihat sekeliling, terpantul wajah-wajah yang tak lagi rasional. Mata melotot penuh euforia, mulut ternganga menyanyikan lagu, tangan terlentang ke langit. Mereka semua hanyut dalam kegembiraan kolektif yang hampir barbar. Di sisi lain,
Tekanan itu datang seperti tsunami bagi Lisa dan Aldi. Lisa merasakan tangannya yang berkeringat dingin terlepas dari genggaman kecil Aldi bukan karena sengaja, tapi karena sebuah dorongan brutal dari samping. Seorang pemuda yang digendong temannya untuk melihat lebih tinggi, kakinya yang menggeliat tak sengaja menendang bahu Lisa. Ia terhuyung, kehilangan keseimbangan. Untuk sepersekian detik, visinya gelap. Dan saat ia membuka mata lagi, meraih ke tempat seharusnya tangan Aldi berada, hanya ada udara. Kedinginan. Aldi! Aldi! Teriak Lisa, suaranya nyaring, penuh darah. Panik yang murni dan absolut menghujam jantungnya. Ia memutar tubuhnya, matanya menyapu kerumunan. Ia melihat jaket merah muda itu, hanya 10 langkah darinya, tapi terlihat seperti sejauh lautan. Aldi kecil terjepit di antara dua kelompok remaja yang sedang bernyanyi dan melompat. Wajah bocah itu tampak pucat, mata besarnya berlinang air mata, mulutnya terbuka menyuarakan tangisan yang tak terdengar. Ia seperti daun di tengah pusaran air. Aldi! Tolong, anak saya! Teriak Lisa lagi, mencoba menerobos. Tapi tubuhnya yang ramping tak berdaya melawan massa. Ia didorong ke samping. Semakin menjauh dari titik terakhir ia melihat Aldi. Rasanya seperti tenggelam. Pikirannya langsung melesat ke konsekuensi mengerikan. Kemarahan Nyonya Clara yang tak terkira, tuntutan hukum, kehilangan pekerjaan, dan, yang paling menghancurkan, nasib Aldi yang tak diketahui. Air mata mulai membasahi pipinya, bercampur keringat dingin. Rizkon, yang dari tadi mengawasi dari jarak beberapa meter, menyaksikan momen itu dengan jantung berhenti berdetak. Ia melihat tabrakan yang membuat Lisa terjatuh. Ia melihat tangan kecil anaknya terlepas. Ia melihat jaket merah muda itu tersedot ke dalam pusaran orang. Semuanya terjadi dalam gerak lambat yang menyiksa. Aldi! Raungannya keluar dari kerongkongan, suara seorang ayah yang dilanda horor. Segala penyamaran, segala filosofi tentang merasakan kehidupan biasa, langsung runtuh berantakan. Ia adalah Rizkon Wijaya, orang yang biasa memerintah dan mengendalikan segalanya, dan sekarang ia tak bisa mengendalikan bahkan 10 cm ruang di sekitar anaknya. Ia mencoba maju, tetapi kerumunan ini tidak seperti rapat direksi yang tertib. Ini liar, tak kenal status. Seorang ibu dengan anak di pundak tak sengaja menghalanginya. Ia mendorong dengan kasar, meneriakkan, "Maaf," yang tak terdengar. Matanya tak lepas dari titik merah muda yang kadang muncul, kadang hilang, di antara celah-celah tubuh. Napasnya tersengal, darah berdesir di telinganya. Pikirannya bekerja cepat dalam kepanikan. Ponsel. Pengawal. Sekarang tangannya merogoh saku, tapi ponsel tua itu terlepas oleh senggolan dan jatuh, hilang di antara kaki-kaki orang. Rasa frustasi yang hampir membunuh menyergapnya. Ia terjebak dalam penjara yang ia ciptakan sendiri. Dan di tengah semua kekacauan ini, di bawah cahaya kembang api yang menyala-nyala dan kemudian padam bergantian, menciptakan efek seperti strobo yang memperparah disorientasi, mata Danang tertarik pada sebuah titik. Ia sedang berusaha menyelamatkan dagangannya, berlutut di tanah untuk mengambil beberapa botol yang terjatuh. Saat ia mendongak, dari posisi rendahnya itu, pandangannya mengarah ke celah antara kaki-kaki orang yang berdiri. Di sana, terselip di antara sepatu kets dan sandal jepit, ia melihatnya. Sebuah jaket merah muda kecil, compang-camping terkena injakan. Dan sedikit di atasnya, ia melihat sepasang kaki kecil dengan celana jeans, terlihat lemas, tak bergerak. Lalu, dari antara kerimbunan kaki, ia menangkap sepasang mata. Mata anak kecil yang besar, penuh air mata, dan dipenuhi ketakutan murni yang membekukan darah. Mata itu menatap kosong ke langit, seperti sudah pasrah. Insting Danang berbicara lebih keras dari segala pertimbangan. Dari pengalaman hidupnya yang keras, ia tahu wajah keputusasaan. Ia juga tahu suara tubuh yang terluka. Tanpa pikir panjang, tanpa menghitung rugi-rugi dagangan, ia bertindak. Minumannya mundur. "Maaf, maaf, ada anak!" teriaknya sekuat tenaga, sambil mendorong kotak styrofoamnya ke depan seperti perisai. Botol-botol berhamburan, berjatuhan, dan pecah di tanah. Beberapa orang mengutuk, tetapi mereka sedikit memberi jalan melihat ekspresi liar di wajah Danang. Dengan kekuatan yang tak ia sadari dimilikinya, Danang menerobos seperti banteng. Ia membelah kerumunan,
mendorong, menyelip, terkadang hampir terjatuh. Kotak styrofoam di lehernya sekarang rusak parah. Tersisa tali tambang yang mencekik. Pandangannya tak lepas dari jaket merah muda itu yang semakin dekat. Saat ia hampir mencapai tempat itu, seorang remaja yang sedang lompat-lompat dengan mata tertutup hampir menginjak kepala anak itu. Danang menyergap. Dengan gerakan cepat, ia meraih tubuh kecil itu dan menariknya ke dalam pelukannya, berputar untuk melindunginya dengan punggungnya. Senggolan keras menghantam bahu Danang, tapi ia berhasil bertahan, berjinjit mencari celah untuk keluar. Ia memeluk erat bocah kecil yang kini gemetaran hebat dan tersedu-sedu. "Jangan takut, adek. Gak apa-apa. Aku bawa kamu ke tempat aman," bisik Danang ke telinga kecil itu, sambil menatap sekeliling dengan mata waspada, mencari jalan keluar dari neraka kerumunan ini. Di kejauhan, Rizkon yang putus asa tiba-tiba melihat sesuatu. Seorang pemuda bertubuh kurus dengan kotak rusak di leher, seperti pahlawan tanpa jubah, sedang menggendong sesuatu yang berwarna merah muda keluar dari kerumunan. Harapan, yang tadi nyaris padam, menyala seperti obor di dadanya. Ia mulai berjuang lagi, kali ini mengikuti arah pemuda itu dengan sisa tenaga yang ia miliki. Dengan Aldi terkunci erat di pelukannya, Danang berubah menjadi mesin bertahan hidup tunggal. Setiap naluri penyintasnya yang terasah oleh hidup di pinggiran kota bekerja maksimal. Ia tak lagi memikirkan kotak styrofoam yang tergantung lemas dan botol-botol yang tersisa dua. Satu-satunya tujuan, keluar dari pusaran kegilaan ini. "Maaf. Permisi. Ada anak kecil," teriaknya terus-menerus. Suaranya parau namun memotong suara riuh. Beberapa orang, tersadar oleh teriakan anak kecil, dengan susah payah memberi sedikit ruang. Seorang bapak paruh baya dengan tubuh besar melihat Danang dan bocah yang dipeluknya. Tanpa banyak bicara, si bapak mengangkat tangannya dan berteriak, "Kasih jalan. Ada anak. Jalan." Suaranya yang berat seperti gong membantu membuka sedikit koridor. Danang memanfaatkan celah itu. Ia merunduk, melindungi kepala Aldi dengan lengannya, dan melesat ke arah tepi alun-alun. Langkahnya terhuyung-huyung, kakinya terinjak beberapa kali, namun ia tak peduli. Panik di dalam dirinya terfokuskan. Ia ingat ada sebuah pos polisi kecil di ujung alun-alun, dekat dengan pohon beringin tua yang menjadi landmark. Aldi di pelukannya tak lagi menangis keras. Tangisannya berubah menjadi isakan-isakan pendek dan gemetar yang tak terkendali. Tangannya kecil mencekal kain kaos Danang yang basah. "Ah, ayah." Rengeknya lemah, hampir tak terdengar. "Sabar, adek. Ayahmu pasti mencari. Aku antar kamu ke tempat aman dulu," hibur Danang, meski ia sendiri tidak yakin. Wajahnya mengeras saat ia melihat sekeliling. Lampu sorot dari panggung dan kilatan kembang api menciptakan bayangan-bayangan panjang yang bergerak aneh, menambah kesan surreal di tengah kepanikan. Setelah perjuangan yang terasa seperti 1 jam, padahal mungkin hanya 3 menit, Danang akhirnya mencapai tepi kerumunan. Desakan berkurang drastis. Ia berjalan tertatih-tatih menjauhi keramaian, menuju area yang lebih gelap di bawah naungan pohon beringin dan beberapa pedagang kaki lima yang mulai menutup lapak. Suasananya jauh lebih tenang, hanya terdengar gemuruh dari alun-alun sebagai latar. Di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang, Danang dengan hati-hati menurunkan Aldi. Ia berlutut di depan bocah itu, tangannya yang kasar namun lembut memeriksa keadaan Aldi. Wajah Aldi pucat, ada kotoran dan bekas sepatu di pipinya. Jaket merah mudanya koyak di bagian lengan. "Apa ada yang sakit?" tanya Danang pelan, matanya memindai tubuh kecil itu. Aldi mengangguk lemah, menunjuk lututnya yang lecet terkena aspal. Lalu ia menangis lagi, tapi kali ini lebih tenang, seperti melepaskan kelegaan. Aku takut banyak orang injak." Sudah. Sekarang aman. "Tidak ada yang akan menginjak kamu lagi," kata Danang sambil merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan sehelai sapu tangan bersih namun lusuh, satu-satunya barang mewah yang ia miliki. Dengan hati-hati, ia membasahi ujung sapu tangan itu dengan air mineral dari botol yang tersisa di kotaknya yang rusak, lalu membersihkan kotoran di wajah Aldi. Gerakannya canggung namun penuh perhatian. "Siapa namamu?" tanya Danang sambil membersihkan luka lecet di lutut. "Aldi," jawab bocah itu,
sambil mengamati wajah Danang dengan mata yang masih berkaca-kaca. "Kamu siapa?" "Danang. Aku jualan minuman tadi di sana," jawab Danang, tersenyum kecil. Senyuman itu meretak di wajahnya yang lelah, namun tulus. "Kamu sama siapa datang ke sini, Aldi?" "Aku sama Lisa, mbak aku, dan papa," kata Aldi, matanya mulai mencari-cari. "Tapi papa pakai baju jelek. Kata papa mau main petak umpet." Danang mengerutkan kening. Pakaian jelek? Pikirannya sekilas melayang pada pria berkaos oblong yang sempat ia lihat tatapannya tadi. Tapi ia tak punya waktu untuk memikirkan itu. Prioritasnya adalah menemukan pengasuh atau orang tua anak ini. "Kamu ingat nomor telepon papa atau Lisa?" tanya Danang. Aldi menggeleng. Bibirnya mulai gemetar lagi. "Gak ingat. Papa biasanya kasih kartu. Tapi jaketku koyak. Mungkin hilang." Danang menarik napas. Ia harus membawa anak ini ke pos polisi. Tapi sebelum ia bisa berdiri, sebuah suara parau dan penuh kepanikan memotong keheningan. "Aldi!" Danang dan Aldi menoleh ke arah sumber suara. Dari arah kerumunan yang masih ramai, seorang pria dengan kaos oblong hijau army yang kotor dan compang-camping datang berlari. Wajahnya penuh keringat, pucat, dan terdistorsi oleh kecemasan yang mendalam. Rambutnya acak-acakan. Ia terlihat seperti orang yang baru saja berkelahi dengan setan. "Ayah!" teriak Aldi, dan air mata yang baru saja berhenti mengalir deras lagi. Ia berlari kecil ke arah pria itu. Rizkon, dengan segala penyamarannya, berlutut dan membuka lengannya lebar-lebar. Aldi terjatuh ke dalam pelukannya, dan Rizkon memeluk erat anaknya, seolah tak ingin pernah melepaskannya lagi. Suara isaknya, campuran antara kelegaan dan trauma, keluar dari dadanya. "Aldi, nakku, maafkan ayah. Maafkan ayah." Ia berbisik berulang kali. Wajahnya terbenam di bahu kecil anaknya. Danang berdiri di tempatnya, memunguti kotak styrofoamnya yang rusak parah. Ia mengamati reuni bapak anak itu dengan perasaan campur aduk. Ada kelegaan melihat anak itu kembali dengan keluarganya, tapi juga ada rasa kasihan melihat kondisi sang ayah yang tampak begitu hancur. Setelah beberapa saat, Rizkon akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya yang merah menghadap Danang. Ia masih memeluk Aldi erat dengan satu lengan. Anda yang menyelamatkannya?" tanyanya, suaranya serak. Danang mengangguk sederhana. "Saya lihat dia hampir terinjak-injak di kerumunan. Saya bawa dia ke sini." Rizkon berdiri, masih menggendong Aldi. Ia menghampiri Danang, dan sebelum Danang sempat bereaksi, pria itu meraih tangan Danang dan menggenggamnya erat. Kontras terasa jelas. Tangan Rizkon yang halus meski berpakaian lusuh, dan tangan Danang yang kasar penuh kapalan. Terima kasih. Saya tak tahu bagaimana membalasnya. Anda menyelamatkan hidup anak saya. Saya Rizkon," katanya, suaranya bergetar. Air mata menggenang di matanya, dan kali ini ia tidak berusaha menyembunyikannya. "Danang." "Sama-sama, Pak. Saya cuma melakukan yang seharusnya," jawab Danang sopan, sedikit tidak nyaman dengan intensitas emosi pria itu. Rizkon melepaskan genggaman, lalu merogoh sakunya. Ia tampak bingung sejenak, baru teringat ponselnya hilang. Lalu ia merogoh saku celana, mengeluarkan selembar uang kusut yang tampaknya tersisa. Selembar 50 ribuan dan beberapa recehan. Ini tidak sebanding. Tapi untuk sekarang, terimalah. Untuk ganti rugi minuman Anda," kata Rizkon, menatap kotak styrofoam yang hancur dan botol-botol yang berserakan di sekitar mereka. Danang melihat uang itu, lalu melihat wajah Rizkon. Ada kesungguhan di sana, juga rasa malu. Danang tahu ia butuh uang itu. Tapi sesuatu dalam dirinya menolak. Ini terasa seperti mengambil keuntungan dari kesedihan orang. "Tidak usah, Pak," kata Danang, menggeleng. "Saya tidak melakukannya untuk uang. Cukup lihat dia sudah selamat." Ia menunjuk Aldi yang sekarang memandangnya dengan mata penuh rasa terima kasih. Rizkon tertegun. Ia menatap Danang lebih dalam, seolah melihat sesuatu yang langka. Di dunia yang ia tinggali, dunia penuh transaksi dan negosiasi,
Penolakan tulus seperti ini jarang terjadi. Rasa penasarannya, selain rasa terima kasih, mulai tumbuh. Kalau begitu, izinkan saya membalas kebaikan Anda dengan cara lain. Apa yang bisa saya bantu? Apa Anda membutuhkan pekerjaan? Tanya Rizkon. Dalam benaknya, ia harus melakukan sesuatu. Dan melihat kondisi Danang yang jelas-jelas hidup dalam kesulitan, menawarkan pekerjaan tampaknya hal yang logis. Danang terdiam. Pekerjaan. Kata ajaib itu menggema di telinganya. Ibu membutuhkan obat lebih rutin. Biaya kuliah menunggak. Saya sedang kuliah, Pak. Tapi sambil kerja serabutan. Rizkon mengangguk. Pikirannya bekerja cepat. Ia harus berhati-hati. Identitas aslinya belum boleh terbongkar, demi alasan keamanan dan juga karena ini adalah eksperimen personalnya. Tapi ia harus tetap membantu pemuda ini. Kebetulan, saya sedang mengawasi proyek bersih-bersih gudang di daerah sini. Butuh tenaga tambahan untuk bongkar muat dan bersih-bersih. Bayarannya mungkin tidak besar, tapi lumayan untuk tambahan. Apa Anda berminat? Angin malam berhembus, membawa aroma asap kembang api dan sisa-sisa makanan. Di kejauhan, pesta masih berlanjut, tapi di bawah pohon beringin ini, sebuah titik balik sedang terjadi. Danang memandangi Rizkon. Pria ini tampak jujur, dan matanya berbinar dengan ketulusan yang nyata. Pekerjaan serabutan adalah hal yang biasa ia lakukan. Dan jika ini bisa menjadi penghasilan tetap, bahkan kecil, itu akan sangat membantu. Saya berminat, Pak. Kapan mulai? Tanya Danang. Harapan kecil mulai bersemi di hatinya yang lelah. Rizkon tersenyum. Senyum pertama yang tulus sejak malam ini dimulai. Besok, saya akan beritahu tempatnya. Kita bertukar nomor telepon. Ia teringat ponselnya hilang. Atau, beri saya nomor Anda. Saya akan menghubungi. Danang mengangguk, mengeluarkan ponsel murahnya dan menyebutkan nomornya. Rizkon mengulang-ulang nomor itu dalam ingatannya, bertekad untuk tidak melupakannya. Aldi, yang sudah lebih tenang, kini melihat Danang dengan rasa kagum. Terima kasih, Mas Danang, ucapnya polos. Danang membelai kepala Aldi dengan lembut. Sama-sama, Aldi. Lain kali pegang tangan ayahmu erat-erat, ya. Rizkon memandang interaksi itu, dan sesuatu di hatinya terenyuh. Di tengah malam yang kacau ini, di antara puing-puing kembang api dan kerumunan egois, ia menemukan secercah kemanusiaan yang murni pada seorang pemuda miskin penjual minuman. Dan mungkin, hanya mungkin, ini adalah pertanda bahwa keputusannya untuk keluar dari kemewahan yang steril malam ini bukan sepenuhnya salah. Ia menggendong Aldi lebih erat. Kita pulang, Nak. Danang, sekali lagi terima kasih. Saya akan telepon besok pagi, kata Rizkon. Danang mengangguk, mengangkat kotak styrofoamnya yang rusak. Baik, Pak. Hati-hati di jalan. Ia melihat Rizkon dan Aldi berjalan pergi, menghilang dalam kegelapan menuju area parkir. Danang berdiri sejenak, menatap langit yang masih sesekali dihiasi ledakan warna-warni. Lalu ia melihat sekelilingnya, pada botol-botol minuman yang pecah dan tumpah. Kerugian materialnya cukup besar. Tapi, anehnya, di hatinya ada kehangatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ia mengambil sisa-sisa dagangannya, dan dengan langkah lebih ringan meski lelah, berjalan menuju halte bis, memikirkan pekerjaan baru yang menantinya esok hari. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa telepon yang akan diterimanya besok pagi bukan dari seorang kuli serabutan, melainkan dari salah satu orang paling berpengaruh di kota itu. Pukul 9 pagi. Sinar matahari terik menyelinap melalui celah jendela kaca yang retak di kontrakan Danang. Bau obat gosok dan uap air dari masakan sederhana menari di udara lembab. Busum, ibunya, sedang duduk di kursi kayu, mencoba merajut meski tangannya sering gemetar. Ketika dering telepon dari ponsel murah Danang berbunyi, keduanya menegak. Rizkon 0820. Terbaca di layar. Danang mengambil napas dalam-dalam sebelum mengangkat. Halo, Pak Rizkon. Danang, selamat pagi. Sudah siap untuk mulai kerja? Suara Rizkon di seberang terdengar lebih tenang, berbeda dengan nada panik semalam. Ada sedikit gema, seperti ia berada di ruangan yang besar. Siap, Pak. Di mana alamatnya?
Rizkon memberikan alamat sebuah kompleks pergudangan di kawasan industri, tidak terlalu jauh dari kampus Danang. Datang saja ke pintu gerbang utama. Bilang pada satpam, kamu dicari Pak Roni. Itu nama yang saya pakai di sana. Pak Roni. Baik, Pak. Jam 10 ya. Jangan khawatir, saya akan tunggu. Telepon ditutup. Danang merasa aneh. Kenapa perlu nama samaran? Tapi pikirannya dihalau oleh desakan kebutuhan. Ia pamit pada ibunya, mencium kening busum yang berdoa untuk keselamatannya. Dengan mengenakan kaos oblong terbaiknya, yang hanya memiliki 2 lubang kecil di ketimbang 3, dan celana kargo bekas, ia berangkat naik angkot. Kompleks pergudangan itu ternyata luas. Lebih luas dari yang ia bayangkan. Pagar besi tinggi mengelilingi area dengan beberapa bangunan gudang besar bertembok putih. Truk-truk bersandar di beberapa titik. Suara forklift dan mesin terdengar dari dalam. Satpam di gerbang, seorang bapak berkumis tebal, mengangkat alis saat Danang menyebut nama Pak Roni. Oh, anak baru Pak Roni ya. Masuk. Gudang nomor 3, ujung selatan, kata satpam itu, memandangi Danang dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah menilai kemampuannya. Gudang nomor 3 adalah yang paling besar. Pintu gulungnya terbuka sebagian, memamerkan tumpukan-tumpukan kardus dan palet kayu yang tertata rapi di dalam ruangan sebesar lapangan bola. Sinar matahari dari atap transparan menyoroti debu yang beterbangan. Dan di tengah ruangan, berdiri Rizkon. Pria itu hari ini masih berpakaian sederhana, namun lebih rapi, kaos polo abu-abu pudar dan celana chino yang sudah lusuh. Ia sedang berbicara dengan 2 orang mandor yang mengenakan seragam biru, sambil menunjuk-nunjuk arah tumpukan kardus di sisi barat gudang. Ketika melihat Danang masuk, Rizkon mengangguk kecil dan memberi isyarat agar Danang menunggu sebentar. Danang berdiri dekat pintu, matanya takjub melihat skala operasi di tempat ini. Ini bukan sekadar proyek bersih-bersih gudang biasa. Ini terlihat seperti pusat distribusi yang sibuk. Setelah beberapa menit, Rizkon mendekat. Danang, tepat waktu. Mari, saya perkenalkan dengan tim. Ia mengajak Danang ke 2 mandor tadi. Ini Pak Jono dan Mas Heru. Mereka yang akan mengawasi pekerjaan di sini. Danang, dia akan membantu kerja fisik, bongkar muat dan pembersihan area yang sudah saya tandai. Sapaan dari kedua mandor itu dingin, formal. Mereka mengangguk, mengamati Danang dengan tatapan evaluatif yang membuat Danang sedikit tidak nyaman. Rizkon tampak memperhatikan hal itu. Danang ini mahasiswa, pekerja keras. Saya yakin dia bisa membantu meringankan beban kerja kalian. Tentu, Pak Roni, kata Pak Jono, suaranya datar. Kami akan beri tugas yang sesuai. Rizkon kemudian memandu Danang berkeliling, menunjukkan area yang perlu dibersihkan, tumpukan kardus bekas yang harus dihancurkan dan diikat untuk didaur ulang, lantai yang perlu disapu dan dipel, serta beberapa rak logam yang harus dipindahkan. Pekerjaan fisik murni. Tapi upah yang disebutkan Rizkon, 150.000 per hari, dibayar mingguan, membuat hati Danang berdebar. Itu lebih dari cukup untuk biaya hidup beberapa hari. Ada pertanyaan? Tanya Rizkon setelah penjelasan selesai. Tidak, Pak. Siap, jawab Danang. Satu hal, Danang. Rizkon menurunkan suaranya, menarik Danang sedikit menjauh. Di sini, saya Pak Roni. Hanya itu yang mereka tahu. Saya lebih suka bekerja tanpa gelar. Lebih mudah bergaul dengan tim lapangan. Kamu paham? Danang mengangguk, meski rasa penasaran semakin membesar. Mengapa pria ini begitu berhati-hati dengan identitasnya? Tapi sekali lagi, ia menepisnya. Bukan urusannya. Yang penting pekerjaan dan upahnya jelas. Hari ini kamu mulai dengan Pak Jono. Saya ada urusan di gudang lain, tapi saya akan kembali nanti. Rizkon menepuk bahu Danang dengan ringan sebelum berbalik pergi, berbicara sesuatu pada Heru dengan suara rendah. Pekerjaan hari itu berat. Pak Jono ternyata tidak ramah. Ia memberikan tugas paling berat pada Danang, memindahkan kardus-kardus berisi dokumen lama yang basah dan berdebu dari rak tinggi. Debu mengepul setiap kali kardus diangkat, membuat Danang batuk-batuk. Heru sedikit lebih baik. Ia memberi Danang masker sekali pakai dan sarung tangan,
meski dengan ekspresi datar. Di tengah istirahat makan siang, Danang duduk sendirian di tangga belakang gudang, menghabiskan nasi bungkus yang ia bawa dari rumah. Dari dalam, ia mendengar suara Heru dan Jono yang sedang berbincang di dekat mesin fotokopi. Dipikirkan si Roni itu, bawa anak muda baru gitu aja. Kurus lagi. Mampu apa dia? Suara Jono, sengit. Sudahlah, John. Mungkin kenalannya. Lagian, pekerjaan kuli begini, siapa saja bisa selama kuat, sahut Heru. Tapi lu lihat gak cara dia ngobrol sama si Roni? Roni biasanya gak pernah deket-deket sama pekerja baru. Tapi tadi kayak, perhatian banget. Aneh. Emang lu gak ngerasa si Roni sendiri aneh? Orang ngatur gudang segede ini, pakai baju kumel. Mobil aja gak pernah kelihatan. Datang naik taksi online terus. Ah, yang penting gaji kita lancar. Tapi gue waspada sama si anak baru itu. Jangan-jangan mata-mata dari pusat buat lapor kinerja kita. Percakapan itu terputus ketika seorang kurir masuk. Tapi kata-kata, mata-mata, dan aneh, tertancap di pikiran Danang. Jadi, ia bukan satu-satunya yang merasa ada yang tidak beres dengan Pak Roni ini. Sore hari, ketika Danang sedang menyapu debu di sudut gudang yang gelap, Rizkon kembali. Kali ini, ia membawa 2 kotak makanan dan minuman dingin. Ia memanggil semua pekerja, sekitar 8 orang termasuk Danang, Jono, dan Heru, untuk beristirahat dan menikmati makanan. Gestur ini membuat suasana sedikit cair. Rizkon duduk di lantai bersama mereka, makan dengan lahap, mendengarkan keluhan tentang panasnya atap seng, bertanya tentang keluarga mereka. Ia terlihat begitu natural, begitu menjadi salah satu dari mereka. Danang memperhatikan cara Rizkon bicara, pertanyaan-pertanyaan yang ia ajukan tentang efisiensi gudang, tentang alur distribusi, itu bukan pertanyaan seorang pengawas lapangan biasa. Itu adalah pertanyaan seorang pemilik yang ingin tahu detail operasional. Ketika semua pekerja selesai dan kembali ke tugas masing-masing, Rizkon menghampiri Danang yang sedang membersihkan sisa makanan. Hari pertama, bagaimana? Keras? Tanyanya. Biasa saja, Pak. Saya terbiasa, jawab Danang sambil tersenyum. Tapi, ini tempat besar ya. Perusahaan apa sih yang punya gudang segini? Rizkon terdiam sejenak. Milik Grup Wijaya. Perusahaan besar. Saya cuma dikontrak untuk mengawasi operasional harian di sini. Wijaya, nama itu membunyikan bel kecil di kepala Danang. Ia pernah mendengarnya. Tapi di mana? Pikiran itu menguap ketika Rizkon melanjutkan. Besok kamu kerja lagi. Saya ada proyek kecil di rumah. Maksud saya, di tempat tinggal sementara saya. Perlu bantuan membereskan taman dan garasi yang berantakan. Bayarannya sama. Apa kamu tertarik? Danang mengangguk. Tertarik, Pak. Bagus. Rizkon melihat jam tangannya yang sederhana. Pulangnya gimana? Mau saya antar? Tidak usah repot, Pak. Saya naik angkot saja. Rizkon mengangguk. Tidak memaksa. Ia merogoh saku dan memberikan uang 50.000. Ini untuk ongkos dan makan malam. Jangan menolak. Ini bagian dari perjanjian kerja. Kali ini Danang menerima, dengan rasa terima kasih. Saat ia berbalik untuk mengambil tasnya, ia melihat Jono berdiri di balik pintu gudang, menatapnya dengan mata tajam dan penuh kecurigaan. Tatapan itu seperti peringatan, ada sesuatu yang lebih besar terjadi di sini, dan Danang, tanpa sengaja, telah melangkah masuk ke dalamnya. Dan Danang sendiri mulai merasakannya. Udara di gudang ini tidak hanya berdebu. Ada juga aroma rahasia, dan ia penasaran ingin tahu apa yang disembunyikan oleh pria berkaos oblong yang menyelamatkannya dari kemiskinan, atau justru menjerumuskannya ke dalam sesuatu yang lebih dalam. Hari-hari berikutnya bagi Danang berjalan dengan ritme baru, pagi hingga sore bekerja di gudang, malam mengerjakan tugas kuliah dengan lampu redup di kontrakan, diselingi telepon singkat dari Rizkon, atau Pak Roni, di tempat kerja, yang menanyakan perkembangan dan terkadang memberi instruksi kerja tambahan. Upah mingguan yang diterima Danang secara tunai dari Rizkon sendiri, telah meringankan napasnya. Ia bahkan bisa membeli obat yang lebih baik untuk busum dan sedikit memperbaiki atap bocor di kamarnya. Namun,
Di balik permukaan yang mulus, ketegangan mulai terasa. Pak Jono, si mandor, semakin menunjukkan sikap tidak suka. Ia sering memberi Danang tugas paling kotor dan berbahaya, seperti membersihkan bagian atap yang rapuh atau menangani limbah kardus basah yang berbau menyengat. Heru, mandor lain, kadang melerai, tetapi tetap menjaga jarak. Danang memilih diam, menelan semua perlakuan itu demi upah yang stabil. Tapi ia mulai mencatat keanehan-keanehan kecil. Suatu sore, ketika Danang sedang mengistirahatkan diri di area parkir belakang gudang, ia melihat sebuah mobil hitam mewah, sebuah Mercedes-Benz terbaru, melintas perlahan di jalan depan kompleks. Jendela belakang terbuka sedikit, dan untuk sekejap, Danang melihat profil seorang pria dengan kacamata aviator. Pria itu menoleh ke arah gudang, lalu mobil itu melaju pergi. Sesuatu tentang cara duduk dan garis rahang pria itu terasa sangat familiar, tetapi Danang tidak bisa menempatkannya. Keesokan harinya, Jono memanggil Danang ke ruang kecil di sudut gudang yang berfungsi sebagai kantor darurat. Di dalam, ada sebuah TV layar datar kecil yang biasanya menyiarkan berita ekonomi. Saat Danang masuk, berita sedang melaporkan tentang groundbreaking proyek apartemen superblok baru di pusat kota. Proyek senilai triliunan rupiah ini dipimpin langsung oleh konglomerat muda Rizkon Wijaya, CEO dari Wijaya Group, kata reporter dengan suara bersemangat. Kamera beralih ke seorang pria yang berdiri di atas panggung, mengenakan setelan jas abu-abu yang sempurna, dasi biru tua, dan senyum penuh wibawa. Pria itu berbicara dengan mikrofon, suaranya dalam dan percaya diri. Danang membeku. Itu adalah wajah yang sama yang ia lihat di TV toko elektronik malam tahun baru. Tapi kali ini, dengan jelas, sangat jelas, ia mengenalinya. Garis alis yang tegas, bentuk hidung yang mancung, dan cara bibirnya yang sedikit miring saat tersenyum. Semua detail itu ia telah lihat dari dekat, dalam versi yang lebih lelah dan penuh debu. Itu adalah Pak Roni. Itu adalah Rizkon yang menyamar. Darah di kepala Danang berdesir. Segala puzzle mulai menyatu. Penyamaran sederhana, nama samaran, ketidaknyamanan Jono dan Heru, pengawasan mendetail terhadap operasional gudang, bahkan pertanyaan-pertanyaan strategis yang diajukannya. Ini bukan sekadar manajer lapangan. Ini adalah pemiliknya. Kamu kenapa? Pucat gitu, sengit Jono, yang memperhatikan reaksi Danang. Matanya menyipit. Tidak apa-apa, Pak. Cuma kaget lihat orang kayak gitu punya proyek besar. Jawab Danang cepat, berusaha menutupi gejolaknya. Tapi tangannya berkeringat dingin. Sok tahu lu. Orang kayak gitu MAH dunianya beda. Kerja aja yang bener, biar bisa makan hari ini, gerutu Jono sebelum menyuruh Danang kembali kerja. Sepanjang sisa shift, pikiran Danang berputar-putar. Mengapa? Mengapa seorang konglomerat seperti Rizkon Wijaya perlu menyamar jadi pekerja rendahan? Mengapa ia membohonginya? Apa motif di balik semua kebaikan yang ditunjukkan padanya? Pekerjaan, perhatian, bahkan pertolongan pada ibunya? Apakah ini hanya permainan orang kaya yang bosan? Atau ada agenda tersembunyi? Rasa sakit hati mulai menggerogoti rasa syukurnya. Ia merasa dipermainkan, dijadikan bagian dari eksperimen sosial seorang miliarder. Kepalanya panas. Ia harus konfrontasi. Danang tidak menunggu lama. Esok harinya, Rizkon datang ke gudang lebih awal dari biasanya, masih dengan penyamarannya yang sederhana. Ia langsung menghampiri Danang yang sedang memindahkan kardus. Danang, ada waktu sebentar? Kita bicara di luar, kata Rizkon, wajahnya lugas. Danang mengangguk, hatinya berdebar kencang. Ia mengikuti Rizkon ke taman kecil di samping gudang, area yang sepi dan jauh dari pendengaran orang lain. Matahari pagi menyinari wajah Rizkon yang terlihat lebih tua dari usia sebenarnya saat ia tidak bersenyum. Ada apa, Pak Roni? Danang membuka percakapan, sengaja menekankan nama samaran itu. Rizkon mendengus kecil, seolah menangkap nada dalam suara Danang. Ia menatap Danang langsung. Kamu sudah tahu, ya? Tahu apa, Pak? Danang membalas tatapan itu, berusaha tetap tenang. Tentang siapa saya sebenarnya. Rizkon menghela napas panjang. Saya melihat ekspresimu kemarin saat berita itu tayang. Dan kamu memanggil saya, Pak Roni, dengan cara yang berbeda.
Terdiam sejenak. Angin pagi berhembus, membawa suara bising forklift dari kejauhan. "Kenapa, Pak?" Suara Danang akhirnya pecah, penuh dengan kekecewaan yang tertahan. "Kenapa harus bohong? Kenapa harus menyamar? Apa kami, apa saya, cuma hiburan bagi Bapak? Sebuah proyek amal rahasia? Atau eksperimen untuk melihat bagaimana orang miskin bersyukur mendapat belas kasihan?" Kata-kata itu keluar lebih tajam dari yang ia rencanakan. Rizkon terlihat tertusuk. Wajahnya berkerut, bukan karena marah, tapi karena sakit. "Itu tidak adil, Danang," jawabnya pelan. "Ya, saya berbohong tentang identitas saya, tapi tidak tentang niat saya. Semua yang saya lakukan untuk membantumu, pekerjaan, perhatian pada ibumu, itu tulus. Tapi dibangun di atas kebohongan," bantah Danang, suaranya mulai meninggi. "Saya percaya Bapak adalah orang sederhana yang sedang berjuang seperti saya. Tapi ternyata Bapak adalah Rizkon Wijaya. Orang yang bisa membeli seluruh kompleks gudang ini dengan uang recehnya. Apa Bapak pikir dengan menyamar jadi orang biasa, lalu memberi saya pekerjaan, itu akan membuat saya merasa lebih baik? Itu justru membuat saya merasa dikasihani dan dipermainkan." Rizkon mendekat, matanya penuh intensitas. "Kamu pikir saya melakukan ini untuk MU? Untuk merasa jadi pahlawan? Tidak, Danang. Saya melakukan ini untuk saya sendiri." Danang terdiam, bingung. Sudah bertahun-tahun saya hidup di dalam gelembung. Dilindungi pengawal, dikelilingi oleh orang-orang yang hanya mengangguk, tidak pernah berkata tidak. Saya kehilangan sentuhan dengan kenyataan. Saya bahkan tidak tahu bagaimana rasanya naik angkot, atau berdesak-desakan di pasar, atau ketakutan kehilangan anak di kerumunan. Suara Rizkon bergetar saat menyebut Aldi. Malam tahun baru itu adalah puncaknya. Saya ingin Aldi merasakan kehidupan nyata, tapi saya malah hampir kehilangan dia. Dan kamu, seorang pemuda yang bahkan tidak memiliki sepersekian dari kekayaan saya, menyelamatkannya tanpa pamrih. Kamu menunjukkan pada saya apa itu kemanusiaan yang sebenarnya. Ia berhenti, menarik napas. Penyamaran ini adalah pelarian dan juga penebusan. Saya ingin memahami bagaimana bisnis saya berjalan dari bawah, benar-benar dari bawah. Saya ingin merasakan kesulitan yang dihadapi orang seperti kamu, agar saya tidak menjadi bos yang jauh dan tak berperasaan. Dan saya ingin berteman dengan seseorang yang melihat saya sebagai Rizkon, manusia, bukan Rizkon Wijaya, si konglomerat. Danang mendengarkan, amarahnya perlahan mereda, digantikan oleh rasa heran yang dalam. "Tapi, kenapa tidak cerita saja sejak awal?" "Karena orang akan berubah saat tahu siapa saya," jawab Rizkon dengan getir. "Lihatlah Jono dan Heru. Mereka sudah curiga, dan sikap mereka berubah, menjadi lebih menjaga jarak, lebih penuh perhitungan. Jika sejak awal kamu tahu, akankah kamu menerima tawaran pekerjaan dengan tulus? Atau akan merasa berkewajiban? Akankah kita bisa berbicara seperti sekarang, dengan kamu memarahi saya habis-habisan?" Danang menunduk. "Ada kebenaran dalam kata-kata itu. Saya minta maaf telah membohongimu, Danang. Sungguh. Tapi tolong percaya, semua bantuan yang saya berikan itu nyata dan tulus. Ibu kamu memang membutuhkannya, dan kamu pantas mendapat kesempatan yang lebih baik." Rizkon meletakkan tangan di bahu Danang. "Saya tidak memintamu untuk memperlakukan saya berbeda. Tapi saya mohon, jangan biarkan kebenaran ini merusak apa yang sudah kita bangun. Untuk Aldi, dan untuk kita." Danang menatap tanah, pikirannya bergejolak. Ia merasa dikhianati, tapi juga memahami kerentanan yang ditunjukkan Rizkon. Ini bukan sekadar permainan orang kaya. Ini adalah penderitaan manusia yang tersesat dalam kekayaannya sendiri. "Aldi tahu?" tanya Danang akhirnya. Rizkon menggeleng. Tidak. Baginya, ayahnya sedang bermain petak umpet dengan dunia. "Satu hal lagi yang saya mohon, jaga rahasia ini. Bukan untuk saya, tapi untuk keselamatan Aldi. Ada banyak mata yang mengawasi keluarga saya, dan saya tidak ingin penyamaran ini terbongkar dan menarik perhatian yang salah."
Nada serius dalam suara Rizkon membuat Danang merinding. Ini bukan hanya tentang gengsi. Ini tentang keamanan. Danang mengangkat kepalanya, menatap mata Rizkon. Saya butuh waktu, Pak. Tapi, saya mengerti. Dan saya akan menjaga rahasia. Relief yang jelas terpancar di wajah Rizkon. Terima kasih, Danang. Itu lebih dari yang saya harapkan. Ia mengeluarkan kartu nama biasa dari saku, hanya berisi nama, Rizkon, dan nomor telepon pribadi, tanpa gelar atau logo perusahaan. Ini nomor asli saya. Untuk keadaan darurat, atau jika kamu butuh bantuan apapun, tanpa syarat, tanpa penyamaran. Danang menerima kartu itu, merasa berat di tangannya. Ini lebih dari sekadar nomor telepon. Ini adalah tanda kepercayaan. Lalu, kita bagaimana sekarang? Di gudang? Tanya Danang. Kita tetap seperti biasa. Saya tetap Pak Roni. Kamu tetap Danang pekerja baru. Tapi sekarang, tidak ada lagi kebohongan di antara kita. Rizkon tersenyum kecil. Kecuali di depan orang lain. Danang akhirnya membalas senyuman itu, meski masih terasa kaku. Dunia tampak telah terbalik. Pemuda miskin penjual minuman itu kini memegang rahasia terbesar salah satu orang terkaya di kota. Dan entah mengapa, ia merasa beban di pundaknya bertambah. Tetapi juga, untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat, benar-benar dilihat, bukan sebagai objek belas kasihan, tetapi sebagai sekutu, bahkan mungkin teman, oleh seseorang yang dunianya seharusnya tak akan pernah bersinggungan dengan miliknya. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan ia lakukan dengan kepercayaan dan rahasia seberat ini? 2 minggu setelah konfrontasi itu, Danang hidup dalam dualitas yang aneh. Di siang hari, ia tetap adalah Danang, pekerja baru yang rajin di gudang milik Wijaya Group, diawasi oleh Pak Roni yang sederhana namun tegas. Di balik pengetahuan barunya, ia melihat segala sesuatu dengan mata yang berbeda. Ia melihat bagaimana Rizkon, dalam samaran, dengan cermat mencatat keluhan kecil pekerja tentang sistem pemindahan barang yang tidak efisien, atau bagaimana ia memperhatikan area-area yang kurang terawat. Ini bukan pengawasan seorang manajer lapangan, tetapi audit pribadi seorang pemilik yang lapar akan data mentah. Suatu siang yang terik, Danang mendapat tugas membersihkan ruang arsip tua di lantai 2 sebuah gudang administrasi yang terpisah. Ruangan itu pengap, penuh dengan dokumen dan fail lama yang berdebu. Jono, yang semakin tak menyukai kedekatan Danang dengan Pak Roni, dengan sengaja memberinya tugas ini sendirian. Rapihin semua. Dokumen lama mau dipindah ke digital. Satu persatu dibersihin, jangan sampai ada yang rusak. Perintah Jono dengan nada sok berwibawa sebelum pergi, meninggalkan Danang dengan tumpukan kertas yang setinggi pinggang. Danang menghela napas, memakai masker dan sarung tangan. Ia mulai bekerja, menyusun dokumen-dokumen berdasarkan tahun. Kebanyakan adalah laporan keuangan divisi, memo internal, dan kontrak-kontrak lama. Debu beterbangan setiap kali ia membalik halaman, membuatnya batuk-batuk. Di tengah tumpukan, sebuah map coklat tebal menarik perhatiannya. Sampulnya bertuliskan, Proyek Sentul View, Analisis Akuisisi Risiko. Tertarik, Danang membukanya. Isinya adalah analisis mendalam tentang pengambil alihan lahan untuk sebuah proyek perumahan mewah. Yang membuat nafasnya tersangkut adalah lampiran di bagian belakang. Daftar nama-nama warga yang tanahnya akan dibeli, dengan catatan tentang penolakan, tekanan, dan, yang paling mengejutkan, beberapa kasus penanganan khusus yang ditandai dengan kode rahasia. Jari Danang gemetar. Ia bukan ahli hukum, tetapi nalurinya mengatakan bahwa beberapa catatan ini terlihat tidak etis. Bahkan mungkin ilegal. Ia cepat-cepat menutup map itu. Jantungnya berdebar kencang. Apa yang harus ia lakukan? Melaporkan pada Rizkon? Tapi ini adalah dokumen internal perusahaannya sendiri. Atau, apakah ini justru alasan sebenarnya Rizkon menyamar untuk menyelidiki praktik kotor dalam perusahaannya sendiri? Keraguan mulai menggerogoti pikirannya. Apakah Rizkon benar-benar orang baik yang tersesat di dunia kekayaan? Atau jangan-jangan semua sandiwara penyelamatan dan persahabatan ini adalah bagian dari skema yang lebih besar? Mungkin Rizkon tahu Danang menemukan sesuatu dan sedang memanfaatkannya?
Pikiran-pikiran paranoid itu terhenti ketika ia mendengar langkah kaki. Dengan refleks, ia menyelipkan map Sentul View di antara dokumen lain yang sudah ia rapikan. Rizkon, masih sebagai Pak Roni, muncul di pintu. Sendirian di sini? Jono memang suka memberi tugas berat, ucap Rizkon, matanya menyapu ruangan yang berantakan. Iya, Pak. Tapi tidak apa-apa, jawab Danang, berusaha terdengar normal. Rizkon mendekat, menurunkan suaranya. Bagaimana keadaan ibumu? Obat yang baru membantu. Alhamdulillah, jauh lebih baik, Pak. Terima kasih. Danang merasa bersalah menyembunyikan penemuannya, tetapi ia belum siap untuk membicarakannya. Bapak sendiri? Aldi baik-baik saja. Aldi baik. Dia terus bertanya kapan bisa main lagi dengan Mas Danang. Ujar Rizkon sambil tersenyum, namun ada bayangan kelelahan di matanya. Tapi, ada beberapa hal di kantor pusat yang mulai rumit. Beberapa direksi mencurigai ketidakhadiran saya yang semakin sering. Bahaya tidak, Pak? Tanya Danang dengan cemas. Belum. Tapi saya harus lebih berhati-hati. Rizkon memandang Danang. Kamu adalah satu-satunya orang di sini yang tahu. Jika terjadi sesuatu, jaga Aldi untuk saya, ya. Permintaan itu begitu personal dan penuh kepercayaan sehingga Danang tersentak. Tentu saja, Pak. Tapi semoga tidak terjadi apa-apa. Rizkon mengangguk. Lalu pandangannya tertuju pada tumpukan dokumen. Dokumen lama. Banyak sejarah perusahaan di sini. Ada yang menarik. Danang menelan ludah. Belum sempat baca detil, Pak. Cuma merapikan. Baik. Hati-hati. Beberapa dokumen mungkin sensitif. Ada peringatan halus dalam suara Rizkon sebelum ia berpamitan, mengatakan ada rapat darurat via telepon. Setelah Rizkon pergi, Danang memandangi map Sentul View yang tersembunyi. Apakah sensitif yang dimaksud Rizkon termasuk ini? Ia merasa terjepit. Konflik dalam dirinya memuncak beberapa hari kemudian. Saat istirahat makan siang, Danang duduk di belakang gudang, menyantap nasi kotak sederhana. Tiba-tiba, Ardian, asisten pribadi Rizkon yang sesungguhnya, muncul. Pria berpenampilan rapi dengan kacamata frameles dan setelan sempurna itu terlihat seperti alien di lingkungan gudang yang kotor. Danang? Sapanya. Suaranya datar namun penuh penilaian. Danang mengangguk, berdiri. Iya, bisa bantu. Saya Ardian, asisten Pak Rizkon Wijaya. Ia menyebut nama lengkap dan gelar dengan jelas, menatap Danang seolah mengukur dari ujung kepala sampai kaki. Saya dengar Anda cukup dekat dengan seseorang yang menyamar sebagai pengawas gudang di sini. Danang merasa darahnya dingin. Saya tidak paham maksud Anda. Jangan bermain-main. Ardian melangkah lebih dekat, suaranya berbisik tajam. Saya tahu segalanya. Saya yang mengatur jadwal dan keamanan Pak Rizkon. Penyamaran bodoh ini membahayakan dirinya dan reputasi perusahaan. Dan Anda adalah bagian dari itu. Apa yang Anda inginkan? Tanya Danang, berusaha tenang. Saya ingin Anda menjauh. Berhenti bekerja di sini. Hilang dari kehidupan Pak Rizkon dan keluarganya. Ardian mengeluarkan amplop putih tebal dari dalam jasnya. Ini adalah kompensasi. Cukup untuk menghidupi Anda dan ibu Anda selama bertahun-tahun. Ambil, dan pergi. Danang memandang amplop itu, lalu menatap Ardian. Dan jika saya menolak, Ardian menyeringai dingin. Maka Anda akan menyaksikan sendiri bagaimana seorang seperti Anda bisa hancur dengan mudah. Kami punya sumber daya untuk memeriksa latar belakang Anda, Danang. Mungkin ada hal-hal di masa lalu yang tidak ingin ibu Anda tahu. Atau, universitas Anda akan mendapat laporan tentang kegiatan akademik yang dipertanyakan. Ancaman itu telanjang dan keji. Danang menggenggam tangannya. Ia merasa marah, tapi juga takut. Ardian adalah representasi nyata dari dunia yang Rizkon ceritakan. Dunia yang kejam, penuh manipulasi, dan tanpa ampun. Pak Riz. Danang nyebut nama, tapi Ardian memotong. Jangan sia-siakan kesempatan ini, Danang. Anda bukan bagian dari dunia ini.
Anda hanya pemain figuran dalam fantasi bos saya. Kembalilah ke tempat Anda semula. Sebelum Danang bisa membalas, langkah kaki terdengar. Rizkon muncul dari sudut. Wajahnya gelap. Ardian, apa yang kamu lakukan di sini? Ardian seketika berubah, menjadi sangat sopan. Maaf, Pak. Saya hanya menyampaikan beberapa dokumen yang perlu tanda tangan. Dan kebetulan bertemu dengan pekerja ini. Rizkon memandangi Danang yang pucat, lalu kembali ke Ardian. Pulang. Sekarang, kita bicara nanti. Tapi, Pak. Sekarang, bentak Rizkon, dengan wibawa yang tak terbantahkan. Itu adalah suara sang konglomerat, bukan Pak Roni. Ardian mengangguk patuh, namun sebelum pergi, ia melontarkan pandangan terakhir pada Danang. Sebuah pandangan yang berjanji bahwa ini belum selesai. Ia pergi dengan langkah cepat. Rizkon menghampiri Danang. Apa yang dia katakan? Apa dia mengancammu? Danang mengangguk, masih terguncang. Dia menyuruh saya pergi, menawarkan uang, atau konsekuensi. Rizkon mengutuk pelan. Dia melampaui batas. Maafkan saya, Danang. Ardian, dia terlalu protektif, dan mungkin memiliki kepentingannya sendiri. Apakah saya membahayakan Anda, Pak? Tanya Danang, suaranya kecil. Tidak, justru sebaliknya. Kehadiranmu mengingatkan saya pada apa yang penting. Rizkon menatapnya. Tapi Ardian benar tentang satu hal, dunia saya berbahaya. Dan sekarang kamu sudah terseret masuk. Apakah kamu masih ingin bertahan? Saya akan memahami jika kamu memilih mundur. Danang memandangi amplop uang yang sempat ditawarkan Ardian, yang kini tergeletak di tanah. Lalu ia melihat mata Rizkon, mata yang sama dengan pria yang panik mencari anaknya, pria yang makan nasi kotak di lantai gudang bersama pekerja, pria yang meminta tolongnya untuk menjaga Aldi. Ia membungkuk, mengambil amplop itu, dan menyerahkannya pada Rizkon. Saya tidak mau uang ini, dan saya tidak mau lari. Rizkon memandanginya dengan takjub, lalu dengan bangga. Kamu lebih berani dari yang saya kira. Bukan berani, Pak. Tapi saya percaya pada orang yang menyelamatkan Aldi, dan pada Pak Roni yang mempekerjakan saya dengan jujur. Danang menarik napas. Dan, ada sesuatu yang harus saya tunjukkan pada Bapak. Tentang proyek Sentul View. Dengan hati-hati, Danang menceritakan penemuan map tersebut dan isinya yang meragukan. Wajah Rizkon semakin berkerut, penuh dengan kemarahan yang dingin. Ini lebih buruk dari yang saya duga, gumamnya. Terima kasih, Danang. Kamu mungkin baru saja menyelamatkan perusahaan saya dari skandal besar. Dan ini membuktikan satu hal, terkadang, pandangan dari bawah, dari seseorang yang tidak terikat oleh hierarki dan kepentingan, adalah yang paling jernih. Pada malam itu, Danang pulang dengan perasaan campur aduk. Ia telah menolak suap, menantikan ancaman, dan membeberkan rahasia perusahaan kepada pemiliknya. Ia tidak lagi hanya seorang pemuda miskin penjual minuman. Tanpa disadari, ia telah melangkah jauh ke dalam dunia yang berbeda. Dunia yang penuh dengan kekayaan, kekuasaan, dan bahaya yang sama besarnya. Dan satu hal yang ia sadari, jalan untuk mundur sudah tertutup. Satu-satunya pilihan sekarang adalah maju, dengan Rizkon sebagai sekutunya, dan Ardian, serta segala kepentingan gelap yang ia wakili, sebagai musuhnya. Pertempuran diam-diam telah dimulai, dan Danang ada di garis depan, tanpa senjata selain integritas dan kepercayaan yang rapuh dari seorang konglomerat yang menyamar. Atap gudang nomor 3 berderit diterpa angin sore yang kencang. Di dalam, suasana tegang yang pekat menggantikan udara berdebu biasa. Rizkon membawa Danang ke ruang kecil bekas kantor yang jarang dipakai, mengunci pintunya dari dalam. Cahaya lampu neon yang berkedip-kedip menerangi wajahnya yang tampak 10 tahun lebih tua. Duduk, kata Rizkon, suaranya berat. Ia sendiri berdiri menghadap jendela kotor yang menghadap ke lapangan parkir kosong. Apa yang sebenarnya kamu temukan di map Sentul View itu, Danang? Ceritakan semuanya. Jangan ada yang dilewatkan. Danang, yang masih merasakan gemetar halus di tangannya, menarik napas dalam-dalam. Ada daftar nama warga, Pak. Dengan kolom status, setuju,
menolak, direlokasi paksa. Lalu ada kolom catatan khusus untuk yang menolak. Beberapa di antaranya ditandai dengan kode PH dan LT. Rizkon memutar tubuhnya, matanya menyipit. PH, LT. Saya tidak tahu artinya, Pak. Tapi di salah satu catatan kaki, ada tulisan tangan, PH penanganan hukum, LT likuidasi tanah via pihak ketiga. Ada nama satu keluarga, keluarga Sastro, yang catatannya, LT dilakukan, 2 anak cacat, kompensasi 50% dari standar. Wajah Rizkon memucat. Keluarga Sastro. Saya ingat nama itu. Mereka adalah penolak terakhir di Blok Timur. Tangannya mengepal. Lanjutkan. Ada juga memo internal dari seorang sebut saja VPA kepada manajer proyek. Isinya kurang lebih. Selesaikan masalah Sentul sebelum audit triwulan. Gunakan segala cara yang tersedia di anggaran B. Danang berhenti, menelan ludah. Saya juga menemukan faktur dari sebuah perusahaan keamanan swasta dengan tagihan untuk jasa pengamanan ekstra di lokasi proyek, tapi nominalnya besar sekali, tidak wajar untuk sekadar satpam. Rizkon mendekati meja, menopang tubuhnya dengan kedua tangan. Bahunya naik turun. VPA, itu Ardian. Dia adalah Vice President untuk pengembangan proyek sebelum jadi asisten pribadi saya. Suaranya parau. Dan perusahaan keamanan itu, pasti, Satria Garda. Perusahaan boneka yang selama ini saya curigai. Jadi, ini benar, Pak? Ada praktik kotor di dalam perusahaan Bapak sendiri? Tanya Danang, hampir berbisik. Rizkon mengangguk perlahan, penuh beban. Saya sudah lama mencium sesuatu yang salah. Laporan keuangan beberapa proyek marginnya terlalu tinggi. Ada pengeluaran operasional yang membengkak tanpa penjelasan jelas. Tapi setiap kali saya selidiki, semua dokumen beres, semua saksi tutup mulut. Ardian selalu punya jawaban yang sempurna. Ia menatap Danang. Itu salah satu alasan saya menyamar. Saya ingin mendengar langsung dari lapangan, dari orang-orang yang tidak punya kepentingan untuk membohongi bos mereka. Dan Bapak menemukannya melalui saya, gumam Danang. Lebih dari itu, kamu menemukan bukti fisik. Map yang kamu pegang itu seharusnya sudah dimusnahkan tahun lalu sesuai instruksi saya. Rizkon mengerutkan kening. Ardian pasti menyimpannya sebagai jaminan, atau mungkin sebagai alat untuk memeras orang lain di dalam perusahaan. Dan dia ceroboh membiarkannya tersimpan di gudang arsip umum. Lalu sekarang kita harus bagaimana, Pak? Melaporkan ke polisi? Tidak. Belum. Rizkon berdiri tegak. Ini seperti jaring laba-laba. Ardian bukan satu-satunya. Dia punya backing dari beberapa anggota dewan direksi yang tidak puas dengan gaya kepemimpinan saya yang terlalu idealis. Jika saya bertindak gegabah, mereka akan bersatu dan menggulingkan saya. Perusahaan bisa kacau, ribuan karyawan bisa jadi korban. Ia memandang Danang dengan serius. Dan yang paling penting, keselamatan Aldi. Jika mereka tahu saya sedang mengumpulkan bukti melawan mereka, mereka tidak akan segan menggunakan Aldi sebagai pengungkit. Rasa ngeri menjalar di tulang belakang Danang. Jadi kita diam saja? Tidak. Kita bergerak diam-diam. Rizkon membuka tas kerjanya yang lusuh, mengeluarkan sebuah tablet kecil. Kamu akan membantu saya, Danang. Tapi ini akan lebih berbahaya dari yang kamu bayangkan. Ardian sudah menandaimu. Sekarang kamu adalah ancaman baginya. Saya sudah siap, Pak. Saya tidak bisa mundur sekarang, jawab Danang dengan keyakinan yang mengejutkan dirinya sendiri. Rizkon tersenyum tipis, penuh rasa haru. Aldi benar-benar memilih penolong yang tepat. Ia mengoper tablet itu pada Danang. Di dalam ada foto rahasia dari map Sentul View yang kamu ambil dengan ponselmu tadi. Terima kasih untuk itu. Saya sudah mengunggahnya ke cloud pribadi yang aman. Tugasmu adalah menjadi mata dan telinga saya di tingkat bawah. Dengarkan keluhan pekerja, perhatikan pengiriman barang yang mencurigakan, catat siapa saja yang sering berinteraksi dengan Ardian atau mandor-mandor yang mungkin dia bayar. Pak Jono, tebak Danang. Kemungkinan besar. Heru mungkin hanya penonton yang takut. Tapi Jono,
Sikapnya terlalu bermusuhan padamu. Itu bukan sekadar kecemburuan biasa. Rizkon berjalan mondar-mandir. Saya akan tetap Pak Roni. Tapi mulai sekarang, kamu dan saya harus seperti tidak terlalu dekat di depan umum. Komunikasi lewat pesan aman di aplikasi ini. Ia menunjukkan sebuah aplikasi encrypted di tablet. Dan untuk keamananmu, saya akan menugaskan seorang pengawal pribadi untuk mengawasi dari jauh. Pengawal? Tapi saya... Ini bukan pilihan, Danang. Ini keharusan. Nama dia Bima. Dia mantan Kopassus. Dia akan terlihat seperti tukang ojek atau pedagang di sekitar sini. Kamu tidak perlu berinteraksi dengannya, tapi dia akan ada jika kamu membutuhkan. Realitas situasi semakin menimpa Danang. Ini seperti film mata-mata, tapi nyata, dan nyawanya yang dipertaruhkan. Ada satu hal lagi, lanjut Rizkon, suaranya rendah. Ibu kamu. Saya sudah memindahkannya ke tempat yang lebih aman. Apa? Danang terkesiap, berdiri, tanpa izin saya. Maaf, Danang. Tapi itu perlu. Pagi tadi, setelah insiden dengan Ardian, saya mendapat laporan bahwa ada orang tak dikenal bertanya-tanya tentang kamu dan ibumu di sekitar kontrakan. Itu mungkin pengintai Ardian. Rizkon meletakkan tangan di bahu Danang. Dia sekarang di sebuah rumah singgah yang aman, ditemani perawat pribadi. Kamu bisa menjenguknya kapan saja. Tapi untuk sementara, dia harus jauh dari lokasi yang mudah ditebak. Marah, takut, dan lega beradu dalam dada Danang. Ia tahu Rizkon bertindak dengan alasan yang benar, tapi perasaan dimanipulasi, lagi-lagi, tersisa pahit. Anda harusnya memberitahu saya dulu. Kamu benar. Maafkan saya. Tapi waktu sangat sempit. Saya janji, tidak akan ada lagi keputusan tentang keluargamu yang diambil tanpa sepengetahuanmu. Rizkon mengeluarkan sebuah kunci dan selembar kertas bertuliskan alamat. Ini alamat rumah singgah dan kuncinya. Pergilah ke sana malam ini. Pastikan tidak ada yang mengikutimu. Danang menerima kunci itu, merasa berat di genggamannya. Dan Aldi? Dia aman. Aldi dan ibunya, Clara, sedang berlibur ke luar negeri atas desakan saya. Awalnya Clara marah, tapi setelah saya beritahu sedikit tentang situasi berbahaya, dia setuju. Mereka berada di tempat yang jauh dari jangkauan. Ada kesedihan dalam suara Rizkon. Ini pertama kalinya saya mengakui pada Clara bahwa bisnis saya memiliki sisi gelap. Reaksinya, seperti yang saya duga. Kedua pria itu terdiam sesaat, masing-masing memikirkan keluarga mereka dalam kekacauan yang tiba-tiba ini. Kenapa Anda percaya pada saya, Pak? Tanya Danang akhirnya. Saya bisa saja memilih uang Ardian dan menghancurkan semuanya untuk Anda. Rizkon menatapnya lama. Karena di malam tahun baru, saat semua orang sibuk menyelamatkan diri sendiri, kamu menyelamatkan anak orang lain. Karena kamu menolak uang saya saat pertama kita bertemu. Dan karena hari ini, kamu menyerahkan amplop Ardian padaku, bukan menyimpannya. Ia berjalan mendekat. Di dunia saya, integritas adalah barang langka yang harganya tak ternilai. Kamu memilikinya. Dan saya akan melakukan apapun untuk melindunginya. Pukulan pelan di pintu memecah keseriusan. Pak Roni, ada delivery dokumen dari pusat. Suara Heru dari balik pintu. Rizkon segera mengubah ekspresinya. Kembali menjadi Pak Roni yang biasa. Sebentar, balasnya, sebelum berbisik ke Danang. Pulang seperti biasa. Pergi ke alamat itu. Hati-hati. Danang mengangguk, menaruh tablet dan kunci ke dalam tas ranselnya dengan hati-hati. Saat ia membuka pintu, Heru berdiri di sana dengan bungkusan dokumen. Matanya berpindah dari Danang yang tegang ke Rizkon yang sudah kembali berwajah datar. Terima kasih, Danang. Laporkan kemajuan besok, kata Rizkon dengan nada bos yang biasa. Baik, Pak Roni, jawab Danang, lalu berjalan menyusuri lorong gudang yang panjang. Di perjalanan pulang, naik angkot yang sempit, Danang merasakan setiap tatapan penumpang lain seperti ancaman. Ia turun 2 hal terlebih awal, berjalan memutar melalui pasar yang ramai, memastikan tidak ada yang mengikuti. Sesekali, di kejauhan,
Ia melihat seorang pria berbadan tegap dengan jaket bomber duduk di warung kopi, mengangguk hampir tak terlihat padanya. Bima, pikirnya. Malam itu, di rumah singgah sederhana namun nyaman di kawasan tenang, Danang memeluk ibunya yang bingung namun terlihat lebih sehat. Bu Sum bercerita tentang perawat yang baik dan kamar yang bersih. Danang, kenapa kita pindah mendadak? Apa kamu dapat masalah? Tanya Bu Sum dengan mata penuh kecemasan. Tidak, Bu. Ini demi keamanan kita. Saya lagi kerja proyek khusus, butuh kerahasiaan. Nanti kalau sudah selesai, kita kembali ke rumah. Bohong Danang, hatinya perih. Ia tidur di kamar sebelah, memandangi langit-langit. Pikirannya berputar pada map Sentul View, pada ancaman Ardian, pada Aldi yang sedang jauh di luar negeri tanpa tahu bahaya yang mengintai ayahnya, dan pada Rizkon, seorang konglomerat perkasa yang ternyata terkepung oleh musuh dalam selimut di perusahaannya sendiri. Danang menyadari sesuatu. Ia tidak lagi sekadar membantu. Ia telah menjadi bagian dari perang ini. Dan di perang, ada korban. Ia berdoa dalam hati, agar korban berikutnya bukan ibunya, bukan Aldi, dan bukan Rizkon, pria berkaos oblong yang ternyata adalah ayahnya, yang kini mempercayainya dengan nyawa dan kerajaan bisnisnya. Tanggung jawab itu terasa membara di pundaknya yang masih muda, namun ia tahu, tidak ada jalan untuk lari lagi. Satu-satunya pilihan adalah bertahan, dan bertarung. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas kawat tipis di antara dua menara yang tinggi. Di gudang, Danang berusaha tampak normal, sebagai pekerja baru yang tekun namun tidak mencolok. Ia menyelesaikan tugas-tugasnya dengan efisien, menghindari konflik langsung dengan Jono, dan berinteraksi dengan Rizkon hanya seperlunya dalam kapasitas pekerja bos. Tapi di balik layar, melalui aplikasi encrypted di tablet, mereka saling bertukar informasi dengan intens. 22.47. Rizkon laporan keuangan proyek Sentul Triwulan ini masuk. Ada penyimpangan 3,5 M di pos, jasa konsultan. Mencocokkan dengan faktur perusahaan bayangan yang kamu foto. Mungkin ini salah satu aliran dananya. 22.49. Danang Jono tadi siang terima telepon lama, suara keras. Sebut nama, Mas Ardian. Setelah itu dia marah-marah sama pekerja lain. 22.51. Rizkon hati-hati. Jono mungkin diperintah untuk mengawasimu lebih ketat. Bima melaporkan ada 2 orang tak dikenal mondar-mandir di kosan lamamu. Tekanan itu nyata, tapi anehnya, justru di tengah tekanan itulah ikatan antara Danang dan Rizkon semakin menguat. Mereka bukan lagi sekadar penyelamat dan yang diselamatkan, atau bos dan pekerja. Mereka adalah sekutu yang dipertautkan oleh rahasia dan bahaya yang sama. Suatu Sabtu sore, ketika gudang sepi, Rizkon, sebagai Pak Roni, memberitahu Danang bahwa ada pekerjaan lembur di tempat lain. Mereka pergi bersama menggunakan mobil pick-up tua milik gudang. Bukan ke lokasi proyek, tapi ke sebuah taman bermain anak di pinggir kota yang sepi. Aldi pulang kemarin, kata Rizkon sambil menyetir, matanya lurus ke depan. Clara masih di Swiss. Urusan mendesak, katanya. Aldi merengek terus ingin ketemu kamu. Saya pikir, kita butuh jeda. Dan dia butuh teman bermain yang membuatnya merasa aman. Danang terkejut. Tapi bukankah berbahaya? Kalau ada yang melihat kita, kita akan berhati-hati. Bima dan timnya sudah mengamankan perimeter. Dan saya rasa, kita berdua butuh mengingat apa yang kita perjuangkan. Suara Rizkon terdengar lelah. Kadang, di tengah semua konspirasi ini, saya lupa bahwa yang terpenting adalah senyuman anak saya. Di taman, Aldi yang sudah menunggu bersama pengasuh barunya, seorang wanita parubaya yang diam-diam adalah anggota tim keamanan Rizkon, langsung berlari saat melihat Danang. Mas Danang, teriaknya, memeluk erat kaki Danang. Danang tersenyum lebar. Rasa cemasnya mencair melihat kegembiraan bocah itu. Mereka menghabiskan sore itu dengan sederhana, bermain ayunan, perosotan, dan makan es krim di bangku taman. Aldi tak henti-hentinya bercerita tentang liburannya yang membosankan di luar negeri, tentang bagaimana ia merindukan rumah dan ayahnya. Ayah sekarang jarang di rumah. Tapi kata ayah, Mas Danang lagi bantu ayah kerja proyek rahasia. Celoteh Aldi polos sambil menjilati es krim yang meleleh. Aku juga mau bantu. Rizkon,
yang duduk di bangku seberang mengawasi, tersenyum getir. Dia mengagumimu, Danang. Lebih daripada pengasuh manapun. Saya hanya berusaha bersikap baik, Pak. Itulah yang membuatmu spesial. Kamu tidak berusaha. Kamu tulus. Rizkon memandangi anaknya. Clara dan saya, kami tidak pernah punya kesempatan untuk menjadi orang tua yang tulus. Segalanya selalu diukur, dijadwalkan, dikontrak. Danang diam, merasakan kesedihan dalam kata-kata itu. Ia teringat pada ibunya, Bu Sum, yang meski miskin, selalu ada dengan kasih yang tak bersyarat. Bapak bisa memulai sekarang, ucap Danang akhirnya. Aldi masih kecil. Dia hanya butuh kehadiran Bapak, bukan hadiah atau liburan mewah. Rizkon mengangguk pelan. Kamu tahu, kadang saya iri padamu, Danang. Hidupmu mungkin berat, tapi bersih. Tidak dipenuhi oleh kepentingan dan tipu muslihat seperti hidup saya. Percakapan mereka terputus oleh tawa Aldi yang meminta didorong ayunannya lebih tinggi. Di sore yang jingga itu, di bawah pengawasan diam-diam para pengawal, 3 orang dari dunia yang berbeda itu menemukan kedamaian sementara dalam ikatan sederhana mereka. Namun, kedamaian itu rapuh. Senin pagi, suasana di gudang berubah drastis. Jono tampak sangat tegang, memerintahkan semua pekerja, termasuk Danang, untuk mengosongkan gudang kecil di belakang yang biasanya terkunci. Ini instruksi dari pusat. Semua barang di sini mau dipindah ke gudang baru. Kerja cepat. Rizkon, yang datang terlambat, langsung tahu ada yang tidak beres. Gudang kecil itu selama ini digunakan untuk menyimpan sampel material dan dokumen-dokumen proyek yang sedang berjalan. Mengosongkannya secara mendadak, di tengah penyelidikannya, adalah hal yang mencurigakan. 10.15, Rizkon, via aplikasi mereka mencoba memusnahkan atau memindahkan bukti. Kamu harus masuk ke dalam dan lihat apa yang ada di sana sebelum mereka pindahkan semuanya. 10.16, Danang tapi Jono terus mengawasi. 10.17, Rizkon saya akan alihkan perhatiannya. Kamu punya waktu 5 menit saat dia keluar. Rencana itu berisiko, tapi tidak ada pilihan. Rizkon memanggil Jono ke kantornya dengan alasan ada kesalahan inventaris yang serius. Wajah Jono berkerut curiga, tapi ia terpaksa pergi. Danang, dengan jantung berdebar-debar, menyelinap ke gudang kecil yang sudah separuh kosong. Ia langsung menuju rak-rak di bagian belakang yang masih penuh dengan kotak-kotak. Ia membuka satu kotak dengan cepat, berisi contoh keramik. Kotak lain, spesifikasi teknis. Lalu, di sudut paling gelap, tersembunyi di balik tumpukan papan, ia menemukan sebuah kotak besi kecil yang terkunci. 10.22, Danang ada kotak besi terkunci di sudut barat belakang. Terlihat penting. 10.23, Rizkon coba bawa keluar. Saya kirim Bima untuk jemput di pintu samping. Cepat. Danang mengangkat kotak itu. Lebih berat dari yang diduga. Ia mengintip keluar, lorong kosong. Dengan langkah cepat namun tenang, ia membawa kotak itu menuju pintu samping yang jarang dipakai. Tepat saat ia mencapai pintu, sebuah bayangan menghalangi. Lagi ngapain, Danang? Suara Heru dingin. Ia berdiri di sana, tangan di pinggang. Danang membeku. Saya? Disuruh pindahkan ini ke truk. Disuruh siapa? Jono lagi meeting. Dan tidak ada truk di samping. Heru mendekat, matanya tajam. Apa isi kotak itu? Gak tahu. Cuma disuruh pindah. Heru menghela napas. Lalu suaranya berubah menjadi bisikan. Danang, saya bukan musuhmu. Tapi kamu sedang main dengan api. Kasih kotak itu ke saya. Saya yang akan mengembalikannya. Kamu pulang sekarang, bilang sakit. Ada ketulusan dalam mata Heru yang biasanya datar itu. Danang ragu. Percaya saya, desis Heru. Kalau Jono lihat kamu bawa kotak ini, kamu akan hilang. Ardian sudah perintahkan untuk menangani kamu jika ketahuan mengacau. Danang memandangi kotak besi itu, lalu pada Heru. Nalurinya mengatakan untuk percaya. Dengan hati-hati, ia menyerahkan kotak itu. Ini bukti penting, Mas.
Untuk Pak Rizkon. Heru terkejut mendengar nama asli itu, tapi ia cepat mengangguk. Saya tahu. Sekarang pergi. Danang berbalik, berjalan cepat meninggalkan gudang. 5 menit kemudian, dari balik pagar, ia melihat Heru membawa kotak besi itu keluar dan menyerahkannya pada seorang kurir yang tak dikenal, bukan Bima. Jantung Danang jatuh. Apakah ia baru saja dihianati? Tapi malam harinya, sebuah pesan masuk ke aplikasi encrypted dari pengirim tak dikenal. Unknown kotak aman. Isi: faktur fiktif, laporan laba manipulatif, rekaman percakapan Ardian dengan anggota dewan. Heru. Lampiran, beberapa foto dokumen. Rizkon membalas segera. Rizkon, terima kasih. Heru. Kamu mengambil risiko besar. Heru, saya kerja di sini 15 tahun. Pak, saya lihat perusahaan ini tumbuh. Saya tidak mau lihat hancur oleh orang seperti Ardian. Danang, maafkan sikap saya selama ini. Saya harus berperan. Danang membalas, rasa lega membanjiri dirinya. Danang, tidak apa, Mas. Terima kasih sudah percaya. Malam itu, di rumah singgah, Danang dan Rizkon melakukan konferensi video singkat via aplikasi aman. Wajah Rizkon terlihat di layar tablet. Serius. Heru memberikan kita senjata, kata Rizkon. Tapi ini juga berarti Ardian tahu kita semakin dekat. Dia akan semakin nekat. Langkah kita selanjutnya apa, Pak? Kita gunakan bukti ini untuk mendekati anggota dewan yang masih netral. Tapi harus hati-hati. Satu kesalahan, mereka bisa berpaling ke Ardian. Rizkon berhenti sejenak. Dan Danang, besok, jangan datang ke gudang. Saya rasa kamu sudah tidak aman di sana. Tapi pekerjaan saya. Kamu akan dipecat secara dramatis oleh Pak Roni besok pagi, di depan semua orang. Dengan alasan mencuri. Itu akan membuat Ardian dan Jono lengah. Pikir mereka menang. Dan itu akan memberimu alasan untuk tidak muncul di sekitar sana lagi. Danang terkesima. Tapi reputasi saya. Sementara, Danang, untuk keselamatanmu, percayalah, saya akan memulihkan nama baikmu nanti. Ada penyesalan dalam suara Rizkon. Ini jalan terberat, tapi harus dilakukan. Danang mengangguk, meski hatinya berat. Memang, hidupnya telah berubah total. Dari penjual minuman, ia kini menjadi bagian dari permainan catur berisiko tinggi antara konglomerat dan pengkhianat dalam perusahaannya. Baik, Pak. Saya ikuti rencana Bapak. Terima kasih, Danang. Dan, terima kasih sudah menjadi teman bagi Aldi. Dan bagi saya. Rizkon tersenyum kecil sebelum layar menjadi gelap. Danang memandangi langit-langit. Ikatan yang terjalin antara dia, Rizkon, Aldi, bahkan Heru, bukan lagi sekadar hubungan biasa. Ini adalah ikatan yang ditempa dalam api konspirasi dan ancaman. Dan esok hari, ia harus memainkan peran sebagai pencuri, mengorbankan harga dirinya yang kecil demi pertaruhan yang jauh lebih besar. Ia menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan mental untuk babak berikutnya dalam drama kehidupan barunya yang tak terduga. Pukul 7 pagi, suasana di gudang sudah tegang bagai kawat baja yang diregangkan. Para pekerja berbisik-bisik, pandangan mereka sesekali melirik arah Danang yang berdiri di dekat pintu, berusaha tampak biasa. Jono, dengan senyum tipis yang penuh kemenangan, berdiri di samping Rizkon, yang hari ini memakai kaos polo lusuh dengan kerah yang sudah mulai melar, namun raut wajahnya lebih keras dari biasanya. Semua, kumpul! Seru Rizkon, suaranya menggelegar di ruangan luas itu. Suaranya yang biasanya kalem kini memotong udara berdebu. Semua pekerja berhenti, mendekat dengan tatapan penasaran dan waspada. Danang merasakan keringat dingin di punggungnya. Ini adalah sandiwara, ia mengingatkan dirinya sendiri. Tapi hati kecilnya berontak. Di dunia kecilnya, di kampung dan lingkungan kuliah, reputasi adalah segalanya. Menjadi tertuduh pencuri adalah noda yang tak mudah dihapus. Rizkon berjalan mendekati sebuah meja kerja tempat beberapa perkakas dan kotak kecil biasa diletakkan. Selama beberapa minggu terakhir, ada barang-barang kecil yang hilang dari gudang ini. Awalnya saya pikir hanya salah tempat. Tapi kemarin,
Ia berhenti, matanya menyapu kerumunan. Sebuah alat ukur digital baru, harganya jutaan, hilang dari lemari terkunci. Desis-desis kecil terdengar. Jono menatap Danang dengan tatapan tajam. Saya sudah selidiki. Dan ada satu orang yang kemarin siang terlihat di area lemari itu, padahal tidak ada tugas di sana. Rizkon menoleh, dan tatapannya yang berat tertuju pada Danang. Danang, apa kamu punya penjelasan? Semua mata tertuju padanya. Danang merasakan pipinya panas. Ia harus memainkan perannya dengan baik. Saya cuma lewat, Pak. Tidak mengambil apa-apa. Lalu, kenapa ada saksi yang melihat kamu membawa sesuatu dalam tasmu keluar gudang kemarin sore? Sela Jono dengan nada menuduh. Coba kita periksa tas kamu sekarang. Ini di luar skenario. Rizkon dan Danang tidak membahas pemeriksaan tas. Rizkon sekilas terlihat tegang, tetapi ia mengangguk pada Danang. Coba tunjukkan isi tasmu, Danang, untuk membuktikan kesalahanmu. Dengan tangan gemetar, Danang membuka tas ransel lamanya. Isinya biasa, buku catatan, botol air, jaket, dan bekal makan siang. Jono langsung meraih tas itu, mengobrak-abrik isinya. Lalu, dari saku tersembunyi di bagian bawah tas, ia mengeluarkan sebuah alat ukur digital yang mengkilap. Ini, teriak Jono, mengangkat alat itu tinggi-tinggi. Ternyata benar, pencuri. Suara gemuruh marah dan cibiran memenuhi gudang. Beberapa rekan kerja yang sebelumnya netral kini memandang Danang dengan mata penuh kecurigaan dan kemarahan. Heru, yang berdiri di belakang, menunduk, tak tega melihat. Danang merasa dunia berputar. Ini bukan rencana. Jono benar-benar menanam bukti. Dan Rizkon, yang seharusnya mengendalikan situasi, tampak terkekang. Kamu yang ingin kamu katakan, Danang? Tanya Rizkon, namun di matanya terbaca pesan, ikuti saja. Percaya padaku. Tidak, Pak, jawab Danang, suaranya parau. Saya tidak mencuri. Tapi, saya tidak bisa membuktikan apa-apa. Kalau begitu, saya tidak punya pilihan. Rizkon menghela napas panjang, memainkan perannya sebagai bos yang kecewa. Kamu dipecat, efektif sekarang. Dan karena ini pencurian, saya harus melaporkan ke polisi. Kata polisi membuat Danang membeku. Ini terlalu jauh. Tapi sebelum ia protes, Jono menyela. Pak Roni, biar saya yang urus laporannya. Saya kenal orang di kantor polisi terdekat. Agar cepat prosesnya. Senyum Jono semakin lebar. Ia ingin memastikan Danang benar-benar hancur. Rizkon berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baik, Jono, kamu yang tangani. Sisanya, kembali kerja. Danang, keluarkan barang-barangmu dan pergi. Saya tidak ingin melihatmu di sini lagi. Dengan pandangan penuh hinaan dan beberapa bisisan, maling, Danang berjalan tertatih-tatih mengumpulkan barang-barangnya yang berserakan. Rasanya seperti berjalan di atas bara api. Saat ia melangkah keluar dari pintu gudang, ia menoleh sekali lagi. Rizkon menatapnya, dan dalam sekejap, matanya menyampaikan permintaan maaf yang dalam. Kabar itu menyebar dengan cepat. Dalam beberapa jam, orang-orang di sekitar kompleks gudang dan bahkan beberapa kenalan Danang di kampus sudah mendengar bahwa Danang si mahasiswa itu tertangkap mencuri di tempat kerjanya. Ardian, yang mendapat laporan dari Jono, pasti merasa puas. Musuhnya sudah dinetralisir dengan sempurna. Tapi yang tidak mereka duga adalah keberanian Heru. Di warung kopi dekat gudang, setelah jam kerja, Heru diam-diam mendekati beberapa pekerja yang paling dihormati. Kalian benar-benar percaya Danang mencuri? Bisik Heru. Lah, buktinya ada. Jono yang temukan di tasnya. Sahut seorang pekerja tua. Jono yang periksa tasnya. Jono yang menemukan barangnya. Dan siapa yang paling diuntungkan kalau Danang hilang? Tanya Heru lagi. Para pekerja saling pandang. Mereka bukan orang bodoh. Mereka melihat kedekatan Danang dengan Pak Roni, dan kebencian Jono yang jelas-jelas. Kalian ingat proyek Sentul? Bagaimana keluarga Sastro tiba-tiba setelah lama ngeyel? Jono yang turun tangan, beresin.
Heru melanjutkan, memainkan kecurigaan yang sudah lama terpendam. Sekarang ada orang baru yang mungkin tahu sesuatu, dan tiba-tiba dia jadi pencuri. Kebetulan yang terlalu pas. Benih keraguan mulai tertanam. Di dunia pekerja kasar, solidaritas dan kecurigaan pada atasan yang korup seringkali lebih kuat daripada bukti fisik. Sementara itu, di sebuah apartemen aman milik Rizkon, Danang duduk menghadapi layar laptop, masih terguncang oleh kejadian pagi itu. "Maafkan saya, Danang," kata Rizkon melalui sambungan video, wajahnya penuh penyesalan. "Saya tidak tahu Jono akan menanam bukti. Itu membuat sandiwara kita jadi terlalu nyata. Orang-orang sekarang mengira saya pencuri, Pak. Ibu saya pasti akan mendengarnya. Dia akan sangat malu." Suara Danang bergetar. "Saya akan perbaiki ini. Percayalah. Tapi sekarang, kita harus memanfaatkan momentum. Ardian dan Jono pasti lengah. Mereka pikir mereka sudah menang." Rizkon menatap kamera. "Tugasmu sekarang adalah menganalisis dokumen dari kotak besi yang Heru selamatkan. Temukan tautan ke anggota dewan. Dan, ada satu hal lagi." "Apa, Pak?" "Aldi. Dia mendengar kabar bahwa kamu dipecat." Dia menangis. Dia tidak percaya kamu mencuri. Rizkon tersenyum getir. "Bocah 6 tahun itu punya naluri yang lebih jujur daripada semua direktur di perusahaan saya. Dia ingin bertemu kamu. Katanya mau memberikan uang jajannya untuk membantumu." Danang tersentuh. Di tengah semua kekacauan ini, ketulusan Aldi adalah penyelamatnya. "Malam ini, Bima akan mengantarmu ke rumah saya. Diam-diam. Aldi butuh ketenangan. Dan, saya rasa kamu juga." Pertemuan malam itu terjadi di sebuah rumah besar yang minimalis namun nyaman, bukan di rumah megah yang Danang bayangkan. Ini adalah Cafe House pribadi Rizkon. Aldi langsung memeluk Danang erat-erat. "Mas Danang, ayah bohong ya? Kamu gak nyuri," bisik Aldi. Danang memandang Rizkon yang mengangguk pelan. "Iya, adek. Ini cuma sandiwara. Tapi jangan bilang siapa-siapa, ya. Ini rahasia kita." Aldi mengangguk sungguh-sungguh, lalu menarik Danang ke kamarnya untuk menunjukkan gambar yang ia buat. Sebuah gambar 3 orang, ayah, Aldi, dan Mas Danang, berdiri berpelukan melawan monster besar bermuka jelek. "Ini kita lawan orang jahat," katanya polos. Di ruang kerja, Rizkon dan Danang menganalisis dokumen. Bukti-bukti itu kuat. Faktur fiktif, transfer mencurigakan ke rekening luar negeri, bahkan email yang menunjukkan konspirasi untuk memanipulasi harga saham. Tapi yang paling mengerikan adalah sebuah rekaman audio tersembunyi di dalam flash drive. Suara Ardian jelas terdengar. "Kalau Rizkon tidak setuju dengan akuisisi itu, kita harus persuasi dia. Anggota dewan sudah di pihak kita. Tinggal masalah Aldi. Anak itu adalah titik lemahnya. Kalau perlu, kita buat kecelakaan kecil, biar Rizkon tidak fokus." Rizkon mematikan rekaman. Tangannya gemetar. Wajahnya pucat pasi. Mereka berani mengancam Aldi. "Kita harus bertindak sekarang, Pak," desis Danang, rasa marah mengalahkan segala ketakutannya. "Tidak. Kita harus lebih hati-hati. Mereka sudah berani bicara seperti ini, artinya mereka siap." Rizkon menatap Danang. "Kamu dan ibumu juga tidak aman. Saya akan menempatkan kamu berdua di lokasi yang lebih terpencil. Dan Aldi mungkin harus libur lagi." Tapi rencana itu sudah terlambat. Pagi harinya, Heru mengirim pesan darurat melalui aplikasi. Heru Jono dapat perintah dari Ardian. Mereka mau geledah kontrakan Danang dan rumah singgah ibunya. Cari bukti lain. Mereka juga pasang orang awasi kampus. "Danang jangan kemana-mana. Perburuan telah dimulai." Danang bukan lagi sekadar pemuda miskin yang disingkirkan. Ia telah menjadi target yang harus dihilangkan oleh Ardian dan kroni-kroninya. Penentang dari dalam, yang tadinya tersembunyi, kini menunjukkan taringnya dengan terang-terangan. Dan di tengah semua ini, Danang harus memutuskan, terus bersembunyi, atau keluar dan melawan dengan risiko kehilangan segalanya, termasuk nyawanya.
Ketegangan mencapai puncaknya ketika Ardian merasa sudah mengendalikan semua kartu, mengambil langkah berani. Melalui pengaruhnya di Dewan Direksi, ia menggelar rapat darurat dengan agenda tunggal, mengganti CEO. Alasan resminya, kinerja yang menurun dan ketidakhadiran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Anggota dewan yang telah ia beli atau intimidasi mendukungnya. Yang netral, ragu-ragu. Rizkon, yang mendapatkan informasi ini dari sekretaris pribadinya yang masih setia, menyadari ini adalah titik kritis. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik samaran Pak Roni. Saatnya Rizkon Wijaya, sang konglomerat, tampil kembali dengan segala wibawanya. Danang, katanya melalui panggilan video, suaranya tenang namun berisi baja. Besok adalah hari haji, saya akan hadir di rapat itu dan melawan. Tapi saya butuh kamu di sana. Di rapat dewan? Tapi saya, apa yang bisa saya lakukan, Pak? Tanya Danang, bingung. Kamu adalah saksi hidup. Saksi dari bawah, yang melihat dan mendengar langsung kelicikan mereka. Dan kamu membawa bukti-bukti yang Heru selamatkan. Rizkon berhenti sejenak. Tapi ini sangat berisiko. Ardian akan mengerahkan semua yang ia punya untuk menghalangimu. Bima dan tim akan melindungimu. Tapi jaminan keamanan 100% tidak ada. Danang menatap layar, memandangi wajah lelah namun penuh tekad itu. Ia ingat wajah Aldi yang percaya, ingat ibunya yang sekarang harus bersembunyi, ingat harga dirinya yang tercabik-cabik oleh tuduhan pencurian. Ini bukan lagi hanya tentang membantu Rizkon. Ini tentang membela kebenaran dan merebut kembali hidupnya. Saya akan datang, Pak. Saya akan bersaksi. Pagi hari rapat, atmosfer di gedung pusat Wijaya Group begitu muram. Para eksekutif berjalan dengan langkah cepat, bisik-bisik bertebaran. Ardian, dengan setelan jas Armani terbaru, sudah duduk di kepala meja rapat di ruang boardroom yang megah, dikelilingi oleh sekutu-sekutunya. Senyum percaya diri menghias wajahnya. Rapat dimulai dengan tuduhan-tuduhan formal terhadap Rizkon. Ardian memaparkan fakta tentang penurunan keuntungan, proyek yang mandek, dan ketidakhadiran CEO yang membahayakan perusahaan. Suaranya meyakinkan, retorikanya tajam. Tepat saat ia akan mengajukan mosi tidak percaya, pintu boardroom terbuka. Rizkon Wijaya masuk, bukan dengan kaos oblong, melainkan dengan setelan jas hitam sempurna yang seolah menegaskan kembali otoritasnya. Langkahnya mantap, tatapannya dingin menyapu ruangan, membuat beberapa anggota dewan yang mendukung Ardian gelagapan. Mohon maaf saya terlambat, ucap Rizkon, suaranya datar namun memenuhi ruangan. Saya sedang menyelesaikan investigasi internal mengenai penggelapan dana, pemalsuan dokumen, dan konspirasi untuk merugikan perusahaan. Ardian tersenyum sinis. Investigasi? Yang Anda lakukan adalah menghilang, Pak Rizkon. Dan sekarang muncul dengan tuduhan mengada-ada untuk menutupi kegagalan kepemimpinan Anda. Bukan tuduhan, Ardian. Ini fakta. Rizkon meletakkan tas diplomatnya di meja. Dan saya membawa saksi serta bukti. Ia memberi isyarat, dan pintu terbuka lagi. Danang masuk, didampingi Bima. Penampilannya sederhana, kemeja putih dan celana hitam bersih. Tapi ia berjalan dengan kepala tegak. Tatapan heran dan cibiran memenuhi ruangan. Siapa pemuda kampung ini? Ini Danang. Perkenalkan Rizkon. Dia adalah pekerja di gudang Sentul, yang atas integritasnya, dia berani menolak suap dan mengungkap praktik kotor yang selama ini tersembunyi. Ardian tertawa terbahak-bahak, tapi ada panik di matanya. Pekerja gudang? Seorang pencuri yang baru kami pecat? Ini lelucon, Pak Rizkon. Security, keluarkan orang ini. Biarkan dia berbicara. Salah seorang anggota dewan tua yang dihormati, Pak Handoko. Matanya tajam menatap Danang. Saya ingin dengar apa yang dia katakan. Dengan suara yang awalnya gemetar namun semakin tegas, Danang mulai bercerita. Ia menceritakan tentang map Sentul View yang ia temukan, tentang daftar warga dan catatan penanganan khusus, tentang kotak besi berisi bukti manipulasi. Ia menyebut nama keluarga Sastro dan kompensasi yang dipotong. Lalu, dengan bantuan Rizkon, ia memutar rekaman audio ancaman terhadap Aldi.
Suara Ardian yang dingin dan penuh rencana jahat bergema di ruangan yang kini sunyi senyap. Wajah beberapa anggota dewan berubah pucat. Ardian sendiri berdiri, berkeringat dingin. Itu palsu. Rekaman itu diedit. Lalu bagaimana dengan ini? Rizkon melempar salinan faktur fiktif dan laporan transfer ke rekening luar negeri milik Shell Company ke atas meja. Semua bisa diverifikasi. Dan ada saksi lain dari dalam. Heru, mandor di gudang, yang bersedia bersaksi. Rizkon kemudian memaparkan seluruh jaringan korupsi yang dipimpin Ardian, melibatkan beberapa proyek lain selain Sentul, dan bagaimana mereka mencairkan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Presentasinya jelas, didukung data, dan mematikan. Anggota dewan yang netral, bahkan beberapa yang awalnya mendukung Ardian, mulai berbalik. Moral hazard dan ancaman pada anak CEO adalah batas yang tak bisa mereka tolerir. Atas dasar bukti-bukti ini, kata Rizkon dengan suara akhirnya mengguntur, saya menyatakan Ardian dipecat, dan semua yang terlibat akan diserahkan kepada pihak berwajib. Dan untuk anggota dewan yang mendukungnya, silakan pertimbangkan posisi Anda dengan sangat hati-hati. Kekuasaan telah beralih. Ardian ditangkap oleh Satuan Pengamanan Perusahaan di tempat itu juga. Wajahnya yang sombong hancur, sambil mengancam akan membongkar semua orang. Tapi gamenya sudah selesai. Beberapa minggu setelah badai reda, kehidupan menemukan ritme barunya. Ardian dan kroni-kroninya sedang menjalani proses hukum. Beberapa anggota dewan mengundurkan diri. Rizkon melakukan restrukturisasi besar-besaran, membuka kanal pengaduan untuk pekerja, dan memastikan proyek Sentul dikaji ulang dengan kompensasi yang adil untuk warga, termasuk keluarga Sastro. Suatu sore, Danang diundang ke rumah utama keluarga Wijaya, sebuah rumah besar yang hangat, bukan lagi Safe House. Aldi langsung menyambutnya dengan pelukan. Di ruang tamu, Rizkon menyambutnya dengan jabat tangan erat. Perusahaanmu bersih sekarang, Pak? Tanya Danang. Bersih? Mungkin belum sepenuhnya. Tapi setidaknya, tumor ganasnya sudah diangkat. Rizkon tersenyum. Dan semua itu berkat keberanianmu, Danang. Ibu saya sudah kembali ke rumah, dengan perawat yang tetap datang. Terima kasih untuk semuanya, Pak. Tidak, Danang. Sayalah yang harus berterima kasih. Rizkon menatapnya dalam-dalam. Kamu tidak hanya menyelamatkan Aldi 2 kali. Kamu menyelamatkan saya dari kehampaan sebagai seorang ayah, dan menyelamatkan perusahaan saya dari kehancuran. Clara, istri Rizkon, masuk membawa teh. Wanita elegan itu kini memandang Danang dengan rasa terima kasih yang tulus, berbeda dengan kecurigaan sebelumnya. Terima kasih telah melindungi keluarga kami, Danang, ucapnya. Rizkon kemudian mengeluarkan sebuah map. Saya tidak ingin mengulangi kesalahan dengan memberi bantuan yang terlihat seperti belas kasihan. Tapi izinkan saya membantumu dengan cara yang memberdayakan. Isi map itu sungguh di luar dugaan. 1. Beasiswa penuh hingga Danang meraih gelar master di bidang manajemen atau apapun yang ia minati, di dalam atau luar negeri. 2. Kepemilikan saham minoritas di Wijaya Group, sebagai bentuk penghargaan dan agar Danang memiliki kepentingan langsung dalam etika bisnis perusahaan. 3. Sebuah rumah sederhana di lingkungan yang aman dan dekat kampus, untuk Danang dan ibunya. 4. Posisi magang dan jalur karir di divisi Corporate Social Responsibility perusahaan, tempat Danang bisa membangun program untuk membantu anak-anak kurang mampu seperti yang ia alami. Danang tak bisa berkata-kata. Ini bukan sekadar hadiah. Ini adalah pengakuan, kepercayaan, dan investasi pada masa depannya. Dan satu hal terakhir, kata Rizkon, suaranya terdengar haru. Jika kamu setuju, saya dan Clara ingin secara resmi mengangkatmu sebagai anak angkat kami. Bukan untuk mengganti ayahmu, tetapi untuk memberi tempat resmi bagimu dalam keluarga ini. Aldi sudah menganggapmu kakak. Dan saya akan bangga memiliki seorang putra dengan integritas sepertimu. Air mata akhirnya menetes di pipi Danang. Perjalanan yang dimulai dari seorang pemuda miskin penjual minuman di kerumunan tahun baru, telah membawanya ke sini. Ia tidak lagi miskin. Ia kaya akan kepercayaan, keluarga, dan masa depan. Ia memandang Rizkon, lalu Aldi yang tersenyum lepas, dan Clara yang mengangguk penuh persetujuan.
Saya tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih. Ya, saya setuju. Pesta kecil diadakan malam itu. Di tengah tawa dan kebahagiaan, Danang melihat keluar jendela. Langit malam cerah, dipenuhi bintang. Ia teringat malam tahun baru yang kacau, dan bagaimana sebuah tindakan spontan menyelamatkan seorang bocah, yang pada akhirnya menyelamatkan dirinya sendiri. Ia mungkin pernah miskin secara materi. Tapi malam itu, dan seterusnya, Danang tahu dirinya adalah orang yang paling kaya, karena memiliki keluarga yang mempercayainya, masa depan yang cerah, dan yang terpenting, hati yang tetap bersih meski telah melihat sisi paling gelap dari kekuasaan dan uang. Danang, sang pemuda penjual minuman, telah menemukan tempatnya, bukan sebagai orang miskin yang dikasihani, tetapi sebagai pahlawan yang dihormati, sebagai putra yang dibanggakan, dan sebagai diri sendiri yang telah berubah menjadi lebih kuat, tanpa pernah kehilangan jati dirinya yang paling berharga, kebaikan.